Episode 18 Aku bisa melihat segalanya. Tuan, aku kembali dan membawakan beberapa hadiah untukmu. Xia Feng pergi untuk menyambutnya. Kamu sudah kembali, jadi untuk apa membelikanku hadiah? Meskipun dia berkata begitu, Liang Zhenchun tak kuasa menahan senyum. Xia Feng mengeluarkan hadiah-hadiah itu satu persatu, mencatatnya seperti harta karun. Tuan, saya tahu Anda suka teh, jadi saya membawakan Anda teh Dongding Oolong dari Taiwan, teh Jinjunmei dari Gunung Wui, dan teh Tie Guanyin dari Ansi. Saya juga membelikan Anda teko tanah liat ungu Yixing. Teh yang baik pantas mendapatkan teko yang baik. Oh, kamu belum beli teko tanah liat ungu. Coba kulihat. Para pecinta teh tentu ingin memiliki teko tanah liat ungu yang bagus. Liang Zhenchun biasanya menggunakan cangkir teh keramik untuk minum teh, yang kualitasnya beberapa tingkat lebih rendah daripada teko tanah liat ungu. Ketika mendengar Xia Feng membelikannya teko tanah liat ungu, ia langsung senang dan gembira. Xia Feng menyerahkan teko tanah liat ungu itu kepada Liang Zhenchun. Liang Zhenchun memeriksanya dengan saksama, menyentuh butiran-butiran halus di permukaannya dengan jari-jarinya. Ia mendesah, teko yang bagus. Ini teko tanah liat ungu Yixing asli. Aku pernah membeli beberapa sebelumnya, tapi semuanya palsu. Aku berhenti membelinya karena harganya mahal dan palsu. Tekomu masih dalam kondisi bagus, teksturnya halus. Berapa harganya? Mahal sekali, ya? Xia Feng tersenyum dan berkata, Tuan, jangan tanya harganya. Harganya tidak mahal. Saya sudah meminta seseorang untuk membelinya. Kalau bukan karena Tuan, saya tidak akan berani membelinya. Long Bing membantunya membeli teko ini dari seorang kolektor teko tanah liat ungu. Kolektor itu tidak meminta uang, jadi ia tidak tahu harganya. Meskipun tidak meminta uang, ia memperkirakan harganya puluhan ribu yuan, dan teko itu tidak tersedia di pasaran. Kalau kau tidak mau bertanya, ya sudah, jangan tanya. Liang Zhenchun terkekeh, lalu mengambil panci dan berjalan pergi. Aku akan membuka pancinya. Liang Xiao cemberut, tampak tidak senang, kamu membeli banyak hadiah untuk ayahku, bagaimana denganku? Xia Feng tersenyum dan menyerahkan tas belanja kepada Liang Xiao. Aku membelikanmu rok di Uniqlo. Cobalah. Aku tidak tahu apakah ini cocok untukmu. Kalau nggak muat, aku hajar kamu. Liang Xiao tersenyum dan berjalan menuju kamarnya sambil membawa tas belanja berlogo Uniqlo. Sambil berjalan, ia berkata, aku coba baju dulu, kamu masak dulu. Xia Feng masih mencuci sayuran ketika Liang Xiao masuk ke dapur. Ia mengenakan gaun yang dibelikan Xia Feng untuknya. Atasannya berwarna ungu, bawahannya hitam, dan terbuat dari dua kain berwarna berbeda, dengan ikat pinggang yang lucu di tengahnya. Gaun itu tampak sangat indah di tubuhnya. Namun, ia menutupi leher gaun itu dengan tangannya, seolah-olah takut gaun itu akan jatuh dan memperlihatkan sesuatu yang penting. Pipinya memerah, dan ia tampak sangat malu. Xia Feng bercanda, kakak senior, kamu di sini untuk membantu di dapur? Kalau begitu, kamu harus ganti baju dulu, nanti kotor. Siapa bilang aku ingin membantumu? Aku datang ke sini. Liang Xiao tiba-tiba berbalik dan berkata, bantu aku menutup resleting. Baru kemudian Xia Feng menyadari bahwa kain di punggungnya telah terbuka ke samping, memperlihatkan seluruh punggungnya ke udara. Sebuah tali bra renda merah muda tersingkap ke udara, seakan membawa aroma samar yang cukup memikat. Pinggangnya yang ramping juga tersingkap malu-malu dari balik roknya. Di bawah pinggangnya yang ramping terdapat karet elastis rendah hitam yang sedikit longgar, memperlihatkan belahan dadanya yang berbentuk Y kecil. Adegan seperti itu membuat Xia Feng tertegun sejenak, dan reaksinya tampak lambat. Melihat Xia Feng tidak bergerak, Liang Xiao berbalik dan menatapnya kosong. Sudah cukup melihatmu? Aku memintamu untuk membantuku menutup resleting. Xia Feng berkata dengan canggung ini. Liang Xiao berkata di rumah cuma ada kamu dan ayahku. Aku nggak mungkin minta ayah untuk menarikku, kan? Cepatlah. Nanti malu banget kalau ayah lihat aku kayak gini di depanmu. Xia Feng buru-buru mengulurkan tangan untuk menutup resleting ke meja Liang Xiao. Namun, karena terburu-buru, ia terlalu memaksakan diri, dan gerigi resletingnya tersangkut di renda Liang Xiao. Xia Feng menariknya 2 kali dengan kikuk, tetapi gerigi resleting itu tetap saja menempel kuat pada renda hitam di pinggul Liang Xiao. Setiap kali ia menarik, renda hitam itu pun ikut naik. Ketika ia menariknya keluar, renda itu tiba-tiba terlepas dari pinggul Liang Xiao, memperlihatkan keindahan putih yang luas di dalamnya. Seolah merasakan ada sesuatu yang terekspos, Liang Xiao buru-buru mengulurkan tangan untuk menutupi bokongnya dan bertanya dengan canggung, apa yang sedang kamu lakukan? Maaf, aku tidak sengaja. Xia Feng sangat malu. Dia telah mengacaukan permintaan kecil yang diminta seseorang. Sungguh memalukan. Cepatlah. Liang Xiao tersipu. Dia baru saja meminta bantuannya untuk menutup resleting bajunya, tapi malah membuka rendahnya. Apa ada yang lebih bodoh darinya? Xia Feng menariknya 2 kali lagi, tetapi gigi resletingnya masih belum mau lepas dari renda hitam itu. Ia berjongkok,
memegang renda dengan satu tangan dan resleting dengan tangan lainnya. Namun sebelum ia bergerak, Liang Xiao menatapnya dan bertanya dengan gugup, "Kau menyentuh bagian mana?" Xia Feng menggertakkan giginya, meraih renda, dan menarik resletingnya. Dengan suara mendesis pelan, sepotong kain tiba-tiba menghilang dari renda, dan setitik warna putih salju muncul di lubang tersebut. Untungnya, resletingnya akhirnya berhasil ditarik. Xia Feng menyeka keringat di dahinya dan menghela napas lega. Sudah dimulai. Liang Xiao mendengus, menginjak bagian belakang kakinya, lalu lari. Dia dipukuli karena membantu, tetapi Xia Feng merasa pantas dipukuli. Entah kenapa, ia memandangi bokong orang lain, dan menginjaknya terasa seperti hukuman yang sangat ringan. Setelah makan malam, Xia Feng dan Liang Xiao pergi ke ruang belajar Liang Zhengchun untuk berlatih. Keduanya tidak malu mengungkit kejadian memalukan sebelumnya, tetapi Liang Xiao tersipu malu setiap kali menatap Xia Feng, dan sorot matanya seolah ingin menginjaknya lagi. Setelah pertarungan, kedua pria itu mengambil posisi berkuda. "Kakak senior, apakah ada sesuatu yang terjadi di perusahaan baru-baru ini?" tanya Xia Feng. "Apakah kamu masih ingat perusahaanmu?" Liang Xiao menatap Xia Feng dengan tatapan menawan dan ceria. Xia Feng tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Katakan saja padaku." Hampir tepat. Liang Xiao akhirnya berkata, "Kami terutama menyelesaikan pesanan-pesanan biasa untuk grup industri Shenzhou. Keuntungannya memang tidak besar, tetapi lebih baik daripada tidak punya pekerjaan. Bisnis supermarketnya bagus, dan keuntungannya lebih tinggi daripada pabrik. Tidak ada perusahaan lain yang memesan?" "Tidak." Liang Xiao berkata, "Saya sudah bicara dengan Qin Xiang, dan dia bilang mungkin ada yang sudah memperingatkan mereka untuk tidak datang. Jadi perusahaan atau individu yang ingin memesan tidak berani datang." Alis Xia Feng langsung berkerut. "Apakah Qin Xiang tahu siapa dia?" Liang Xiao berkata, "Qin Xiang bilang dia juga tidak tahu. Tapi selama periode yang sama, Dongfang Heavy Industry menerima lebih banyak pesanan. Beberapa pesanan kecil bahkan dialihdayakan ke perusahaan kecil lainnya, tapi mereka tidak mengalokasikan pesanan apapun kepada kami. Ning Yuanshan punya reputasi yang sangat tinggi di Haizu. Kalau dia bilang begitu, pasti tidak akan ada yang memberi perintah ke perusahaan kita. Tapi, aku tidak mau percaya dia orang seperti itu." Xia Feng juga memikirkan keluarga Gu, terutama Gu Kewen. Gu Kewen juga punya kekuatan seperti itu. Liang Xiao mendesah. "Itulah sebabnya aku meneleponmu setiap hari. Ini tidak bisa terus berlanjut. Jika Shenzhou Industrial Group tidak mendapat pesanan, para pekerja kita tidak akan punya pekerjaan. Jika para pekerja tidak punya pekerjaan, bagaimana kita bisa menggaji mereka? Kita masih harus membayar 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan. Jika kita libur, semua orang akan bubar. Bagaimana perkembangan produk perusahaan? Han Bo dan Yin Hao adalah kepala departemen litbang perusahaan kami. Mereka bekerja lembur setiap hari, terkadang bahkan menginap di kantor. Mereka sangat pekerja keras. Departemen litbang yang mereka awasi telah menyusun beberapa rencana bulan ini, dan saya akan menyimpannya untuk Anda putuskan saat Anda kembali. Dalam hal-hal seperti ini, hanya Anda yang berhak memutuskan. Apa rencananya? Ceritakan secara garis besar. Ada rencana untuk memproduksi sepeda, dan ada rencana untuk memproduksi mobil. Sebelum Liang Xiao sempat menyelesaikan kalimatnya, Xia Feng menggelengkan kepalanya. Pasar sepeda sudah lama jenuh. Beberapa bengkel kecil juga merakit sepeda. Kita akan berada dalam masalah besar jika mencoba masuk. Soal ide memproduksi mobil, itu bahkan lebih tidak bisa diandalkan. Kita tidak punya sumber daya saat ini. Lagi pula, orang Tiongkok peduli dengan reputasi mereka. Sekalipun mobil produksi dalam negeri berkualitas baik, mereka akan memilih mobil dengan spesifikasi buruk atau merek patungan. Kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik jika masuk. Liang Xiao berkata, "Saya juga berpikir itu tidak bisa diandalkan. Tetapi mereka telah bekerja sangat keras, jadi jangan membicarakannya saat Anda pergi ke perusahaan." Ngomong-ngomong, ada juga rencana keranjang belanja kecil, yang menurut saya cukup menarik. "Keranjang belanja?" tanya Xia Feng penasaran. "Keranjang belanja apa?" Liang Xiao berkata, "Ide ini sebenarnya datang ke Yin Hao dari sebuah supermarket. Sekarang, orang tua dan ibu-ibu berbelanja di supermarket. Kami memang menyediakan kereta belanja, tetapi mereka harus membawa tas besar dan kecil dari kasir, yang sangat merepotkan. Jadi, ia merancang kereta belanja lipat. Kereta belanja ini dapat dilipat menjadi permukaan datar dan dapat diletakkan di dalam mobil atau di rumah tanpa memakan tempat. Namun, ketika dibuka, kereta belanja ini dapat menampung puluhan kilogram barang." Pikiran Xia Feng tergerak. Ide bagus. Meskipun kecil, pasarnya sangat besar. Bagaimana? Besok aku akan menyuruh para pekerja membuat 10 kereta belanja itu, lalu menjualnya di supermarket kita sendiri. Kita lihat saja nanti. Kalau laku, kita tingkatkan produksinya. Oke,
Kita juga bisa menambahkan beberapa elemen berbeda untuk memenuhi preferensi lansia dan anak muda, serta memperluas target penjualan kita. Ya, rencana kecil ini juga memberi saya inspirasi. Kita adalah perusahaan kecil, jadi kita tidak perlu terburu-buru memproduksi barang-barang besar. Kita harus mulai dari kehidupan dan memproduksi lebih banyak komoditas kecil yang memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Setelah akumulasi kita cukup, kita bisa memasuki pasar yang lebih besar dan lebih mewah, kata Xia Feng gembira. Kita akan berhasil. Liang Xiao juga tersenyum. Liang Zhenchun tiba-tiba muncul di pintu ruang kerja seperti hantu, dengan wajah tegas. Apa aku memintamu berlatih atau menghadiri rapat? Jam yang kau habiskan untuk berdiri tidak dihitung. Kau harus berdiri dalam posisi kuda-kuda selama 1 jam lagi. Hah? Xia Feng dan Liang Xiao berkata serempak, dengan raut wajah getir yang sama. Liang Zhenchun mengambil teko tanah liat ungunya, menyesap dongding olong, lalu menghilang lagi. Ini semua salahmu. Kau harus memijatku setelah aku selesai berdiri dalam posisi kuda-kuda, kata Liang Xiao. Xia Feng, setelah 1 jam berlatih kuda-kudaan, Xia Feng akhirnya memberikan pijatan seluruh tubuh kepada Liang Xiao. Ia sungguh ingin melakukan sesuatu untuknya. Lagi pula, Liang Xiao pasti sangat lelah karena menjalankan perusahaan selama ia pergi. Ia juga dengan senang hati memberikan pijatan dan membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Kembali ke kamarnya, Xia Feng mandi untuk mendinginkan tubuhnya yang panas setelah memijat Liang Xiao. Berbaring di tempat tidur, ia menelepon Jiang Rui. Jiang Rui sudah meneleponnya berkali-kali, dan rasanya tidak masuk akal jika ia tidak menghubunginya saat kembali. Panggilan tersambung, dan suara Jiang Rui yang kebingungan terdengar dari telepon. Siapa? Sudah larut malam. Ini aku. Suara Jiang Rui membuat Xia Feng merasa sangat familiar. Ia tersenyum dan berkata, Feng Zi. Jiang Rui di ujung telepon tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. Suaranya jauh lebih keras. Kamu kemana saja? Kamu sudah pergi sebulan, dan kamu tidak pernah menjawab teleponku. Aku bahkan sudah mendaftarkanmu sebagai orang hilang. Xia Feng berpikir sejenak sebelum berkata, Long Bing dan aku pergi ke luar negeri untuk melakukan sesuatu. Kau tahu, ada beberapa hal yang tak bisa diungkapkan. Aku tak bisa meneleponmu kembali saat aku di luar negeri. Kalau bisa, aku pasti sudah meneleponmu sejak lama. Kurasa begitu. Jiang Rui mendengus, di mana kamu sekarang? Aku ada di rumah majikanku. Kau di rumah majikanmu? Oh, apa kau punya rasa malu? Kau bahkan tidak pulang ke rumahmu sendiri setelah kembali ke negaramu, tapi kau tinggal di rumah majikanmu. Apa putri majikanmu semenarik itu? Kakinya seperti sumpit. Apa kau mau menggunakannya untuk mengambil makanan? 2 garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Xia Feng. Setengah jam kemudian, saya masuk angin kemarin dan pergi ke rumah sakit. Dokter malah meminta saya untuk difoto. Saya tercengang. Bahkan memotret orang yang sedang pilek. Apakah ada keadilan di dunia ini? Xia Feng menguap dan berkata, kalahkan dia. Saya polisi. Bolehkah saya memukul orang begitu saja? Ngomong-ngomong, 2 hari yang lalu saya sendiri menangkap orang tidak sopan yang ahli mencuri pakaian dalam wanita. Orang itu larinya kencang sekali, seperti kelinci. Inilah Jiang Rui, inilah gayanya. Ia seakan meluapkan ocehan selama sebulan hanya dalam 1 panggilan telepon. Mulutnya yang mungil berceloteh. Namun Xia Feng tidak menyesal menerima semua ini. Ia justru menikmati mendengarkan ocehannya. Kemudian, saya tidak tahu apakah dia tertidur terlebih dahulu atau Jiang Rui yang tertidur. Tidak ada suara di telepon, tetapi masih dalam status panggilan. Kemudian, bahkan ponselku kehabisan baterai. Keesokan harinya setelah kembali ke kota Haizhou, Xia Feng mulai sibuk. Setibanya di perusahaan manufaktur Thunder Horse, ia memanggil beberapa manajer menengah penting perusahaan ke kantornya. Xia Feng langsung ke intinya, kemarin saya melihat kereta belanja portabel rancanganmu. Ide yang bagus. Saya sudah memutuskan untuk memproduksi beberapa dan mencobanya di supermarket kami. Mungkin ini akan menjadi batu loncatan pertama kami ke pasar. Tuan Xia, berapa banyak keuntungan yang bisa dihasilkan dari kereta belanja? Saya tidak optimis. Liu Suebing, yang dipromosikan menjadi direktur bengkel oleh Xia Feng, berpendapat sebaliknya. Xia Feng berkata, Direktur Liu, tolong beritahu saya mengapa Anda tidak optimis. Ini, Liu Suebing tanpa sadar menatap In Hao dan Han Bo yang ada di kantor. Ia tahu bahwa semua rencana berasal dari kedua pemuda ini. Ia khawatir akan menyinggung mereka jika ia mengatakan sesuatu yang buruk di depan mereka. In Hao sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Liu Suebing. Jadi ia tersenyum dan berkata, Tuan Liu, silakan katakan apapun yang ingin Anda katakan. Anda veteran, dan kami junior. Bahkan jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kami tidak akan marah, sungguh. Han Bo juga berkata benar, Tuan Liu, silakan katakan apapun yang Anda inginkan. Ini semua demi kebaikan perusahaan. Kami tidak keberatan. Baiklah, begini, kata Liu Suebing.
Seberapa besar pasar yang bisa dimiliki oleh barang sekecil ini? Kita ini perusahaan, bukan bengkel kecil. Kurasa kita seharusnya tidak memproduksi barang-barang sekecil ini. Seharusnya kita memproduksi barang-barang yang layak. Kurasa ide sepedamu bagus. Xia Feng tersenyum. Direktur Liu, jadi menurut Anda komoditas kecil ini tidak layak dan tidak sesuai dengan citra perusahaan kita, kan? Ya, itulah yang kupikirkan, kata Liu Suebing. Xia Feng menambahkan, itu ide yang buruk. Misalnya, produk seperti sepeda memang mengesankan, tetapi setelah kami memproduksinya, bisakah kami menjualnya? Terhormat belum tentu bagus, dan tentu saja tidak cocok untuk kami. Perusahaan ini baru saja berdiri, dan saya pikir kami harus fokus pada komoditas kecil yang dibutuhkan masyarakat umum. Keranjang belanja ini hanyalah permulaan. Kami akan merancang dan memproduksi lebih banyak komoditas kecil ini di masa mendatang. Kami akan menggunakan komoditas kecil ini untuk membangun basis pelanggan dan konsumen kami. Setelah kami memiliki fondasi yang kokoh, kami akan meluncurkan produk berkualitas tinggi dengan harga tinggi. Yin Hao berkata, Bosia, dengan kata-katamu, Departemen RD kami akan menyesuaikan arahnya dan fokus pada komoditas kecil. Liu Suebing tersenyum malu. Sepertinya aku sudah tua, dan pikiranku agak ketinggalan zaman. Tapi, apapun rancangan kalian, anak muda, berikan saja cetak birunya dan aku akan membuatnya sesuai standar. Direktur Liu, bengkel Anda akan mengambil alih tugas ini. Mulailah dengan memproduksi 10 buah dan kami akan mengujinya di supermarket. Jika laku, Anda bisa memproduksi lebih banyak lagi. Jika metode ini berhasil, kami akan mendaftarkan merek dagangnya dan menjadikannya produk resmi. Oke. Liu Suebing menepuk dadanya dengan tangannya yang besar dan kapalan. Aku janji akan menyelesaikan tugas ini. Ia mengambil gambar-gambar itu dan segera pergi, tampak sangat cemas. Yao Xiaohong mengulurkan tangan untuk menghentikan Liu Suebing. Direktur Liu, mengapa Anda tidak pergi? Tolong berikan saya salinan gambarnya. Bengkel kami juga ingin mengambil alih tugas ini. Liu Suebing tampak tidak senang. Totalnya cuma 10 kereta belanja. Bengkel kita hampir tidak cukup untuk mengisi kekosongan. Dan kau mau merebut tugas itu? Serius. Yao Xiaohong ingin membantah, tetapi Xia Feng berkata, Xiaohong, jangan berdebat dengan Direktur Liu. Aku punya tugas lain untukmu. Yao Xiaohong bertanya dengan cemas, misi apa? Xia Feng berkata, nanti saya berikan daftarnya. Siapkan bahan-bahannya sesuai kebutuhan di daftar. Jika Anda membutuhkan bahan khusus, Anda bisa menggunakan bahan yang dikirim oleh Shenzhou Industrial Group. Jika perlu dipotong, Anda bisa meminta pekerja untuk memotongnya. Oke, aku janji akan menyelesaikan tugasnya juga. Haha. Yao Xiaohong tersenyum senang. Dia jelas lebih menyukai tugas ini daripada membuat keranjang belanja lainnya. Xia Feng berkata, mari kita jalani jalan masing-masing. Bekerja keraslah, dan hidup kita akan semakin baik, begitu pula perusahaan kita. Kehidupan akan semakin membaik, dan perusahaan akan semakin membaik. Ini adalah harapan Xia Feng, dan juga harapan banyak karyawan Leima Manufacturing Company. Setelah pertemuan itu, Xia Feng pergi ke studio eksklusifnya, yang hanya digunakan oleh satu orang. Sebelumnya, ia pernah menyelesaikan pesanan khusus untuk Shenzhou Industrial Group di studio ini. Studio yang menyimpan berbagai jenis mesin perkakas, beserta mesin las, komputer, dan peralatan kantor lainnya, biasanya tidak terganggu, menjadikannya tempat ideal baginya untuk mereplikasi mesin perkakas cerdas milik Joseph. Ia tidak takut karyawannya tahu bahwa ia sedang membangun mesin perkakasnya sendiri, tetapi ia tidak ingin membagikan asal-usul mesin, skema, sirkuit, dan informasi rahasia lainnya. Xia Feng langsung bekerja begitu tiba di studio. Ia mencetak beberapa daftar dan mengisi bahan-bahan yang dibutuhkan. Ia sudah merencanakan semua ini di Jerman. Ia tahu persis apa yang dibutuhkan untuk merakit mesin perkakas, bahkan hingga jumlah sekrupnya. Xia Feng baru saja menyelesaikan daftarnya ketika Yao Xiaohong tiba di studionya. Ia tidak datang dengan tangan kosong, ia memegang secangkir teh panas mengepul. Xia Feng tersenyum dan berkata, kamu begitu sibuk, bagaimana mungkin kamu masih punya waktu untuk membuatkan teh untukku? Jangan lakukan hal-hal seperti ini lagi. Kerjakan saja pekerjaanmu. Yao Xiaohong berkata, Saudara Lei, Anda tidak punya sekretaris, dan Nona Li yang sibuk. Kalau bukan saya yang membuatkan teh untuk Anda, siapa lagi? Saya bersedia bekerja untuk Anda, kecuali Anda tidak mau minum teh saya. Mulut kecil ini telah dilatih hingga mencapai kesempurnaan. Xia Feng juga tahu bahwa Xia Feng tidak sedang menyanjungnya. Ia adalah wanita sederhana yang akan memperlakukan siapapun dengan baik hati. Inilah mengapa Xia Feng memintanya untuk menyiapkan materi, karena ia sepenuhnya mempercayainya. Siapa bilang aku tidak mau? Aku haus. Xia Feng mengambil teh yang diseduh Yao Xiaohong untuknya, meniupnya 2 kali, lalu menyesapnya. Teh itu adalah teh murah buatan Yao Xiaohong sendiri, kurang warna, aroma, maupun rasa,
Tetapi ia merasa teh itu lebih menyegarkan dan nikmat daripada teh-teh mahal yang ia minum di kedai teh yang harganya puluhan yuan per cangkir. Yao Xiaohong menatap Xia Feng sambil tersenyum. Kale, kamu harus cari sekretaris. Aku lihat di TV, semua CEO punya sekretaris, masing-masing lebih cantik dari yang lain. Kalau kamu menyewa sekretaris, saat kamu haus, dia akan membuatkanmu teh. Saat kamu lelah, dia akan memijat leher dan kakimu. Pria sepertimu pantas mendapatkan wanita yang melayanimu. Xia Feng tertawa dan berkata, apa yang ingin kau katakan? Kau sudah menjadi orang jahat. Pipi Yao Xiaohong langsung memerah. Aku berkata jujur. Aku bukan orang jahat. Xia Feng menyerahkan daftar itu padanya. Oke, cukup bercanda. Ini daftarnya. Siapkan untukku sesuai daftar itu. Yao Xiaohong melihatnya sekilas dan bertanya dengan heran. Begitu banyak? Mesin perkakas pintar milik Joseph berbobot 28 ton, jadi tentu saja membutuhkan banyak bahan. Apakah potongan-potongan logam kecil ini digunakan untuk memutar sekrup? Kenapa repot-repot mengerjakan benda sekecil itu sendiri? Saya bisa membiarkan para pekerja di bengkel saya melakukannya untuk Anda. Yao Xiaohong sudah sangat berpengalaman. Ia bisa mengetahui kegunaan beberapa material hanya dengan melihat ukuran dan spesifikasinya. Xia Feng berkata, Anda tidak perlu mereka memprosesnya. Biarkan saja mereka memotong bahannya. Pada sebuah mesin perkakas cerdas, salah satu yang tercanggih di dunia, setiap sekrup memiliki fungsinya masing-masing dan tunduk pada persyaratan yang sangat ketat. Ia tidak ingin menghemat waktu dan kemudian mendapati bahwa mesin perkakas tersebut tidak setara dengan mesin perkakas cerdas yang dibuat Joseph. Oleh karena itu, ia berusaha mencapai kesempurnaan, bahkan memproses satu sekrup pun dengan standar yang paling ketat. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersiap. Yao Xiaohong segera pergi setelah dia mengatakan itu. Xia Feng melanjutkan, siapkan dulu bahan-bahan di daftar pertama untukku. Kamu tidak perlu menunggu sampai semua bahan siap baru mengirimkannya kepadaku. Ya. Yao Xiaohong menjawab dengan patuh dan bergegas pergi. Setelah Yao Xiaohong pergi, Xia Feng kembali duduk di meja komputernya, membuat dokumen, dan mulai mengurutkan semua yang diterimanya dari Joseph. Namun, yang ia kumpulkan hanyalah garis besar, beberapa di antaranya bahkan hanya ringkasan, dan bahkan jika dicuri, tidak akan berguna. Ia tidak perlu menyimpan gambar detail seperti yang dilakukan Joseph. Mata kirinya menyimpan semua yang telah dilihatnya, dan selama ia mengingatnya, ia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Lebih dari 1 jam kemudian, Yao Xiaohong dan 2 pekerja tiba dengan forklift membawa daftar material pertama. Ia ingin mengobrol dengan Xia Feng, tetapi melihat kesibukannya, ia mengurungkan niatnya dan pergi bersama kedua pekerja itu. Setelah material tiba, Xia Feng mulai bekerja. Hal pertama yang harus ia selesaikan adalah alasnya. Pekerjaan yang padat ini berlangsung setengah hari, dan saat makan siang, Liang Xiao tiba di studio Xia Feng. Melihat Xia Feng yang berkeringat dan berwajah berminyak, ia berkata dengan nada khawatir, aku tahu kamu ingin meningkatkan kemampuan manufaktur perusahaan kita, tapi kamu tidak bisa bekerja terlalu keras, kan? Kalau kamu sampai kelelahan, siapa yang akan mengelola perusahaan ini? Xia Feng berkata, tidak apa-apa. Ini bukan apa-apa. Lagi pula, jika aku kelelahan, aku masih punya kamu. Kamu akan membantuku mengelola perusahaan. Aku bukan pengurus rumahmu. Kata Liang Xiao sambil cemberut, tidak tahu apakah dia suka mendengar Xia Feng mengatakan ini atau tidak. Xia Feng kembali tenggelam dalam pekerjaannya, seakan tak ingin menyia-nyiakan semenit pun. Liang Xiao berjalan mendekat, menyambar peralatan dari tangannya, dan menariknya keluar. Xia Feng bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu nggak tahu sekarang jam berapa? Sesibuk apapun kamu, waktunya makan. Ikut aku ke kafetaria. Liang Xiao tampak sangat mendominasi. Baru saat itulah Xia Feng merasa lapar. Liang Xiao menarik Xia Feng keluar dari studio, dan banyak karyawan langsung memusatkan perhatian mereka padanya. Gambaran yang dilihat para karyawan adalah Liang Ju, mengenakan seragam kantor wanita, berkaki jenjang, dan memiliki daya tarik seksual yang tak tertandingi, sedang menyeret Xia, seorang bos bermandikan minyak dengan wajah yang mirip kucing belang. Gambaran itu penuh humor, dan membuat orang tak bisa menahan diri untuk tidak membuat berbagai macam asosiasi. Kalau begini terus, Liang Ju pasti akan menjadi pengurus rumah tangga kita. Tentu saja aku akan memberitahumu. Aku tinggal di gedung sebelah rumah Liang Ju. Aku sudah beberapa kali melihat CEO kita, Xia, mengunjunginya di malam hari. Wah, ada hal seperti itu? Apakah kamu diam-diam merekam video? Serahkan saja dan kita masih bisa berteman. Video apa ini? Siapa Liang Ju? Seorang Master Wing Chun yang bisa mengalahkan 8 orang sendirian. Ayahnya adalah Liang Zhengchun, keturunan langsung Wing Chun dan seorang master hebat. Ya Tuhan, aku harus menjadi murid. Ya Tuhan, kenapa kamu gak bilang dari tadi? Aku mau ngajak dia nonton. Kamu gak mau mati, kan? Para karyawan Thunder Horse Manufacturing semuanya anak muda, kebanyakan lajang. Saat berkumpul,
Mereka pasti punya banyak topik acak untuk dibicarakan, dan Xia Feng serta Liang Xiao adalah salah satunya. Pada saat ini, Liang Xiao tiba-tiba tampak seperti pembunuh, dan Yang Sheng berkata jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jika kau ingin memotong gajimu, teruslah bicara. Dengan suara keras, orang-orang yang diciptakan Lei Ma lenyap dalam sekejap. Xia Feng tertawa dan berkata, mereka tampaknya sangat takut padamu. Liang Xiao memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Pasti ada yang jahat, kan? Kalau semua orang baik, bukankah orang-orang ini akan begitu agresif? Ayo, cuci mukamu, dasar kucing besar. Xia Feng menyeka wajahnya dengan tangannya, lalu tiba-tiba menyeka pipi Liang Xiao dengan tangannya yang berminyak. Lalu ia berlari sambil tertawa, ayo mandi bersama, kucing kecil. Kau, aku akan menghajarmu. Berhenti. Liang Xiao mulai mengejarnya. 10 kereta belanja buatan Liu Suebing dan timnya terjual habis di pagi hari. Mereka kemudian bergegas memproduksi 20 kereta belanja lagi, yang juga ludes terjual. Alasan penjualan mereka yang tinggi sederhana kereta belanja Lei Ma dirancang dengan cerdik, terbuat dari material yang kokoh, dan harganya terjangkau. Yang terpenting, kereta belanja ini sangat praktis. Tidak hanya bisa digunakan untuk berbelanja saat dibuka, tetapi juga bisa berfungsi ganda sebagai bangku saat tutupnya tertutup. Dengan demikian, para lansia tidak hanya bisa membawa kereta belanja mereka ke supermarket, tetapi juga menggunakannya sebagai bangku portabel untuk beristirahat saat lelah. Sangat praktis. Xia Feng sangat gembira mendengar kabar ini. Sore itu, ia meminta Guan Lingshan untuk pergi ke Biro Perindustrian dan Perdagangan untuk mendaftarkan merek dagang dan mempersiapkan produksi massal. Setelah stok tersedia dalam jumlah tertentu, Departemen Penjualan akan memperluas jalur penjualan. Barang kecil di keranjang belanja tidak akan mendatangkan banyak keuntungan. Tetapi itu adalah awal yang baik dan menunjukkan arah bagi Thunder Horse Manufacturing berorientasi pada orang dan merancang serta memproduksi produk yang paling dibutuhkan orang biasa, daripada mengincar keuntungan besar dengan memproduksi mobil atau mesin besar. Perusahaan kecil harus mempunyai sikap dan strategi perusahaan kecil akumulasikan dulu, baru kembangkan. Sore harinya, Qin Xiang datang ke studio Xia Feng. Qin Xiang berdandan sangat menggoda. Mengenakan kaos putih berleher bulat dengan kerah venek, celana pendek kropet, dan ikat pinggang hitam berhias di pinggangnya. Pakaian ini, ditambah dengan wajahnya yang lebih cantik daripada wanita, memberinya aura yang benar-benar menggoda. Karyawan Lei Ma Manufacturing dan supermarket Meizi Mei menjuluki Qin Xiang Ratu Qin di belakangnya. Ketika mengetahuinya, alih-alih marah, ia justru senang selama beberapa hari. Kamu sedang sibuk apa? Suara Qin Xiang lembut. Xia Feng menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berkata, mari kita bersiap untuk membuat peralatan mesin. Peralatan mesin? Tidak tertarik? Kata Qin Xiang sambil tersenyum, aku hanya datang untuk bertemu dan mengobrol denganmu. Xia Feng tersenyum dan bertanya, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Qi Jingqiu, dan pria yang sangat mirip ayahmu, kata Qin Xiang. Xia Feng tertegun sejenak. Ia sudah lama tidak memikirkan perintah tak dikenal itu. Tetapi sekarang setelah Qin Xiang tiba-tiba menyebutkannya, bayangan pria itu tiba-tiba muncul kembali di benaknya. Perintah itu, pria yang sangat mirip ayahnya, adalah misteri yang belum terpecahkan baginya. Setelah kau pergi ke Jerman, aku tidak melupakan masalah ini. Aku mengikuti Qi Jingqiu beberapa kali. Pria itu tidak muncul lagi, tetapi aku secara tak terduga menemukan bahwa dia bertemu dengan pelanggan-pelanggan kecil yang memesan ke perusahaan kita, dan kemudian pelanggan-pelanggan itu menjadi pelanggan Dongfang Heavy Industry, kata Qin Xiang. Alis Xia Feng langsung berkerut. Kudengar Xiao bertanya padamu, dan kau bilang tidak tahu. Tapi bagaimana sekarang? Qin Xiang berkata Xiao pemarah. Dia wanita yang ahli bela diri. Kalau aku ceritakan ini padanya, dia pasti akan menyusahkan Qi Jingqiu. Jangan lupa, kau masih punya lawan seperti Sulang. Kalau dia mengalahkan Qi Jingqiu, Sulang pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk membalas dendam padamu. Kalau Xiao ditangkap, dan kau di Jerman, dan aku tidak bisa mengurus perusahaanmu, bukankah tempat ini akan kacau balau? Qin Xiang tidak hanya terlihat seperti wanita, tetapi pikirannya bahkan lebih seperti wanita, sangat teliti. Meskipun ia menyembunyikannya dari Liang Xiao, ia harus mengakui bahwa ia sangat bijaksana dan benar untuk melakukannya. Xia Feng mengangguk. Yah, kau benar. Tapi, mengingat status Qi Jingqiu, sepertinya dia tidak bisa meyakinkan semua klien kecil kita sebelumnya, kan? Lagi pula, dia juga tidak akan tertarik dengan pesanan kecil seperti itu. Kenapa dia melakukan ini? Qin Xiang berkata dengan ringan, apakah kamu lupa dia milik siapa? Hati Xia Feng tergerak. Maksudmu, Gunung Ningyuan? Ya, ini Ningyuan Shan. Saya curiga setelah mengetahui Qi Jingqiu menghubungi klien kami, dan pesanan kecil kami tiba-tiba hilang. Suatu malam, saya menyelinap ke kantor Ningyuan Shan dan memasang alat penyadap di kantornya. Ini rekaman percakapan Ningyuan Shan dan Qi Jingqiu. Tolong dengarkan.
Qin Xiang mengeluarkan ponselnya dan membuka berkas audio sambil mengetuknya pelan. Suara Ning Yuanshan kemudian terdengar dari telepon. Jingqiu, bagaimana kabarmu dengan apa yang aku minta? Suara Qi Jingqiu juga terdengar dari telepon. Direktur Ning, Anda meminta saya untuk menarik semua pelanggan Xia Feng dan memberitahu mereka untuk tidak memesan dari Lei Ma Manufacturing. Saya melakukan apa yang Anda perintahkan, dan semuanya berjalan lancar. Tapi, Direktur Ning, ini masalah kecil, jangan khawatir. Begitu pelanggan kecil itu mendengar bahwa kami adalah perusahaannya, mereka langsung bersemangat untuk datang kepada kami. Lei Ma Manufacturing, sebuah pabrik pengolahan kecil bergaya bengkel, benar-benar ingin menjadi besar? Saya pikir jika bukan karena beberapa pesanan dari Shenzhou Industrial Group, perusahaan Xia Feng pasti sudah bangkrut sejak lama. Ning Yuanshan berkata, kerja bagus sekali. Carilah klien sebanyak mungkin untuk Thunder Horse Manufacturing. Bahkan mereka yang berpotensi ingin bekerja sama pun harus diberitahu sebelumnya. Kami di Dongfang Heavy Industry akan menangani pesanan mereka. Kami akan mengalihdayakannya jika tidak. Singkatnya, saya ingin memastikan orang itu tidak punya bisnis. Tuan Ning, bolehkah saya bertanya kenapa ini terjadi? Suara Qi Jingqiu terdengar ragu-ragu. Ning Yuanshan berkata, perlukah aku bertanya? Shenzhou Industrial Group dulunya klien utama kami. Dan hubunganku dengan MU Jianfeng baik-baik saja. Tapi campur tangan si brengsek itu menghancurkan segalanya. Aku memperlakukannya dengan baik, tapi dia menusukku dari belakang. Kalau aku tidak balas dendam, bagaimana mungkin aku masih punya muka untuk tetap tinggal di Haizu? Anak itu tidak tahu bagaimana menghargainya, jadi dia harus sedikit menderita. Suara Qi Jingqiu. Dari perspektif jangka panjang, ini penting, kata Ning Yuanshan. Orang itu sangat terampil dan mampu memproses komponen ultra presisi. Dia sekarang mendapat dukungan dari Shenzhou Industrial Group. Jika dia bisa mendapatkan pijakan, bukankah posisi teratas di industri manufaktur Haizu akan diserahkan kepadanya di masa depan? Kita harus ingat bahwa dia adalah lawan kita sekarang, bukan teman kita. Dunia bisnis seperti medan perang, dan dia adalah musuh kita. Tentu saja, lebih cepat lebih baik bagi musuh. Saya mengerti, Direktur Ning. Pergi. Suara Ning Yuanshan. Ini adalah akhir berkas audio. Qin Xiang menyimpan ponselnya dan berkata, Ning Yuanshan hanya ingin menggunakan pengaruhnya pada kita. Apa rencanamu? Tindakan Ning Yuanshan bagaikan pengepungan di medan perang kuno tanpa perlawanan. Pasokan makanan dan air Thunder Horse Manufacturing justru terputus. Jika rencananya berhasil, saat Shenzhou Industrial Group mereplikasi mesin perkakas cerdas skala besar milik Joseph, Thunder Horse Manufacturing akan kehabisan pesanan. Tanpa menunggu satu serangan pun, mereka akan tumbang di medan perang. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, Ning Yuanshan memang punya pengaruh yang cukup besar di Haizu. Sebagai CEO perusahaan milik negara terbesar, pengaruhnya bahkan lebih besar daripada wali kota Huhou. Mereka yang mengandalkan dukungannya tentu saja tidak berani menentang keinginannya. Wajar saja kita tidak punya pesanan. Percuma saja kita kembali ke pelanggan itu sekarang. Kita tidak punya pengaruh untuk mengubah pikiran mereka. Terus terang saja, kebanyakan orang di dunia bisnis itu sombong. Bahkan jika kita berlutut dan memohon kepada mereka, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan dan menyinggung Ning Yuanshan. Alis Qin Xiang berkerut, apakah kau bilang kita tidak punya solusi? Xia Feng berkata, mengapa tidak ada solusi? Bukankah kita sedang mengembangkan diri? Anda lihat sendiri. Keranjang belanja yang kami rancang dan produksi telah menerima respons pasar yang sangat baik. Haha. Qin Xiang tertawa aneh. Satu keranjang belanja dijual seharga 180 yuan. Biaya tenaga kerja dan materialnya mencapai 120 yuan, jadi keuntungannya 60 yuan. Supermarket menjual 32 keranjang hari ini, dan keuntungannya kurang dari 2000 yuan. Kalau ini solusi yang kau bicarakan, apa kau bercanda? Meskipun penjualannya bagus, Qin Xiang tidak optimis. Hal ini wajar. Tidak ada yang menyangka produk sekecil itu bisa membuat perusahaan makmur. Xia Feng tersenyum dan berkata, ini baru permulaan. Tunggu saja. Maksudmu kau tidak berencana berurusan dengan Ning Yuanshan? Qin Xiang bertanya ragu-ragu maksudku, gunakan cara kita sendiri. Xia Feng bertanya, apakah maksudmu sama seperti cara kita menangani Huang Yihu? Ya, kalau kita menemukan sesuatu tentangnya, tidak ada yang tidak bisa kita curi jika kita bekerja sama. Qin Xiang berkata, begitu kita menemukan sesuatu tentang Ning Yuanshan, kita bisa memerasnya dan memaksanya mengembalikan klien kita. Kita bahkan bisa membuatnya memberi kita pesanan yang lebih besar. Xia Feng menggelengkan kepalanya, kamu salah. Saya salah? Ya, kau salah, kata Xia Feng. Pertama-tama, kau belum tahu orang seperti apa Ning Yuanshan itu. Dia tidak serakah atau bernafsu, dan dia jujur dan apa adanya. Hampir tidak ada yang bisa disalahkan padanya. Jika dia melakukan kegiatan ilegal, mengapa tidak ada rumor tentang penyelidikannya padahal kampanye anti korupsi begitu gencar? Qin Xiang benar-benar tidak menyangka situasi ini.
Xia Feng menambahkan, ingat juga jangan mencoba menyelesaikan setiap masalah dengan cara ilegal. Sekalipun Anda menyelesaikan masalah untuk sementara, tetap saja akan ada bahaya tersembunyi. Jika terlalu banyak bahaya tersembunyi seperti itu, pada akhirnya akan hilang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Qin Xiang sambil tersenyum kecut. Kau tidak benar-benar mengandalkan kereta belanja, kan? Xia Feng menunjuk tumpukan material di tanah, serta sebagian alas yang telah ia selesaikan, dan berkata, lihat, ini akan menjadi mesin perkakas tercanggih di dunia, dan aku satu-satunya di Tiongkok yang bisa membuatnya. Ning Yuanshan ingin menghalangi jalanku, dia juga salah tentang satu hal aku benar-benar terbang. Qin Xiang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menghalangi jalan, tapi kau malah terbang. Hahaha. Meskipun aku tidak tahu mesin apa yang kau buat ini, aku percaya padamu. Baiklah, pergilah dan kerjakan tugasmu. Aku masih punya banyak pekerjaan, kata Xia Feng. Qin Xiang membuka tangannya dan berkata, peluk aku. Aku bahkan tidak memelukmu saat kamu kembali dari Jerman. Xia Feng, setelah seharian bekerja, Xia Feng lembur hingga pukul 10 malam. Hari sudah gelap ketika ia meninggalkan perusahaan. Liang Xiao memintanya untuk mampir ke rumahnya sepulang kerja sore itu, tetapi ia menolak dengan alasan lembur. Memang, tidak pantas untuk terus-menerus mampir ke rumah majikannya sementara ia sudah punya rumah sendiri. Seorang pria mengemudi di jalan, dengan gedung-gedung tinggi dan lampu neon berkelap-kelip di depan matanya. Pikiran Xia Feng juga berkelebat, tak mampu tenang. Hari ini sungguh melelahkan, dan keseluruhan proyek ini baru selesai 3%. Kemungkinan akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikannya. Setelah sebulan, saya akan bisa mereplikasi mesin perkakas cerdas milik Joseph. Seseorang menyelesaikan mesin perkakas cerdas dalam sebulan. Prestasi ini mustahil bagi ahli mesin lainnya. Namun, ia berbeda. Didukung oleh kemampuan mata kirinya yang luar biasa, ia dapat menggunakan mesin perkakas biasa untuk memproduksi komponen-komponen ultra presisi. Ia dapat mengingat semua cetak biru dan sirkuit hanya dengan satu pikiran. Jadi, meskipun ia mungkin tanpa bekerja sendirian, produktivitasnya tak diragukan lagi tak kalah dari tim ahli. Shenzhou Industrial Group telah memperoleh gambar dan program perangkat lunak yang diperlukan, dan tentu saja sedang mengerjakan replikasi mesin perkakas cerdas rancangan Joseph. Pasti ada tim elit yang mengoperasikannya, tetapi kemajuan Shenzhou Industrial Group mungkin tidak lebih cepat dari Xia Feng. Kupikir Shenzhou Industry Group akan menghubungiku setelah aku kembali ke Jerman. Kalaupun Mu Jianfeng tidak datang langsung, setidaknya mereka akan mengirim kepala departemen seperti Yao Wei atau Jiang Xin untuk menemuiku, kan? Tapi tidak ada tanda-tanda dia, bahkan tidak ada panggilan telepon. Apa maksudnya ini? Mu Jianfeng memberi saya pesanan standar terakhir kali. Sebulan telah berlalu, dan pesanan itu baru dikirim 5 hari yang lalu. Tapi Shenzhou Industrial Group belum memberi saya pesanan standar baru. Apakah mereka akan membakar jembatan mereka? Atau apakah mereka hanya meremehkan perusahaan kecil saya dan menganggap kerjasama dengan Thunder Horse Manufacturing adalah aib bagi mereka? Sekarang mereka pikir mereka tidak membutuhkan saya lagi, jadi mereka mengabaikan saya begitu saja. Pikiran-pikiran ini berputar-putar dalam benaknya, dan perasaan dikhianati membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tanpa sadar, ia sudah kembali ke komunitas. Xia Feng memarkir mobilnya di tempat parkir dan keluar. Oh, bukankah itu Feng Zi? Suara wanita lembut tiba-tiba terdengar. Xia Feng melihat Jiang Rui berdiri di balkon. Ia menghampiri dan berkata sambil tersenyum, apa yang kau lakukan tengah malam begini? Saya membeli tongsis dan sedang memotret. Jiang Rui menggoyangkan tongsis di tangannya, tampak sangat bangga. Kamu masih selfie selarut ini? Gak takut foto-foto yang kamu kirim bikin orang takut? Pergi sana, aku cantik banget. Aku tetap cantik bagaimanapun aku difoto. Jiang Rui memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Tapi kamu, bukannya kamu pergi ke rumah keluarga Liang? Kamu pulang larut malam. Apa kamu diusir setelah bertengkar dengan istrimu? Senyum Xia Feng membeku. Ia telah bertengkar dengan Jiang Rui selama lebih dari 20 tahun, dan kemenangannya bisa dihitung dengan jari belasan jari. Si penjahat ini adalah musuh bebuyutannya. Tatapan Jiang Rui tiba-tiba beralih ke tas belanja di tangan Xia Feng. Matanya yang besar dan gelap berbinar. Feng Zi, apa isi tas itu? Xia Feng mengambil tas belanja itu, melambaikannya di depan Jiang Rui, lalu berkata perlahan, ini rok yang kubeli di Uniqlo di Kyoto. Awalnya aku ingin memberikannya padamu, tapi aku tidak mau memberikannya lagi. Mengapa? Jiang Rui merasa cemas. Kamu baru saja memarahiku, kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku menyimpannya untuk saat Xiao Sui bertambah gemuk. Kau bilang aku gendut? Jiang Rui memelototi Xia Feng, tampak seperti akan marah, tapi kemudian tersenyum lagi. Kale, aku cuma bercanda. Bawa bajunya ke sini biar aku coba. Aku akan foto dan posting di WeChat Moments, bikin nenek-nenek itu iri. Xia Feng kemudian menyerahkan tas belanjaannya kepada Jiang Rui.
Jiang Rui memegang tas belanja dan berkata lagi, masuklah. Aku akan membukakan pintu untukmu. Sudah larut malam. Xia Feng tampak sedikit malu. Kalau kamu nggak ke rumahku, aku yang ke rumahmu. Kamu pilih yang mana? Buka pintunya. Setelah memasuki kamar, Jiang Rui memberikan telepon genggam dan tongsisnya ke tangan Xia Feng. Lalu berlari ke asramanya dengan tas belanja untuk berganti pakaian. Xia Feng mengayunkan tongsis, meregangkan dan memendekannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Tongsis jenis ini hanya bisa dipanjangkan dan dipendekkan. Bayangan tongsis bisa terlihat di banyak foto, memengaruhi keindahan foto. Bukankah lebih baik kalau bisa ditekuk? Setelah ide ini muncul, ia menempelkan ponsel Jiang Rui ke tongsis dan mengambil beberapa foto dari berbagai sudut. Hasilnya, terdapat bayangan tongsis di setiap foto, yang terlihat sangat tidak konsisten. Ia lalu mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi JD.com, dan mengetik tongkat selfie di kolom pencarian. Sederet tongsis langsung muncul di layar, umumnya dengan harga antara 80 hingga 90 yuan. Bahkan ada yang harganya lebih dari 100 yuan. Bahan-bahannya saja tidak lebih dari 10 yuan. Ini adalah produk yang sangat menguntungkan. Terlebih lagi, belum ada tongsis yang berfungsi penuh di pasaran. Sebuah inspirasi, sebuah rencana yang bagus, tiba-tiba muncul. Xia Feng sangat gembira. Berpikir dalam hati, aku akan mendesainnya sekembalinya aku dan mengajukan paten. Produk kecil ini pasti akan laku keras. Pada saat ini, Jiang Rui keluar dari asramanya. Xia Feng membelikannya gaun merah panjang dengan garis leher rendah, memperlihatkan seperempat dari seluruh tubuhnya, terutama belahan dada yang dalam di bagian tengah. Pinggangnya terpotong sempurna, membentuk huruf S yang menggoda dengan lekuk dada dan pinggulnya. Ujung roknya berbelahan, memperlihatkan sepasang kaki yang indah. Ia memiliki wajah dan bentuk tubuh yang indah, dan gaun merah ini tampaknya dibuat khusus untuknya, pas di tubuhnya. Gaun ini menambahkan sentuhan elegan pada dirinya, membuatnya tampak begitu memikat. Jiang Rui menatap Xia Feng dan terkekeh. Fengzi, pernahkah kamu mengintipku saat mandi atau semacamnya? Xia Feng tertegun sejenak. Jangan bicara omong kosong. Kapan aku pernah mengintipmu mandi? Kamu gak ngintip aku lagi mandi. Jadi gimana kamu bisa tahu ukuran badanku sebagus itu? Rok yang kamu beliin buatku kebesaran kalau aku tambah 1 inci, dan kekecilan kalau aku kurang 1 inci. Kok bisa kebetulan banget? Xia Feng terbatuk kering. Saya minta bantuan penjual untuk memilih. Begitu saya menjelaskan figur Anda, mereka langsung merekomendasikan yang ini. Mereka sangat profesional. Sebenarnya, tidak ada panduan belanja. Dia telah melihat tubuh Jiang Rui beberapa kali dan tahu ukurannya lebih baik daripada dirinya sendiri. Bisakah dia membelikannya gaun yang lebih besar atau lebih kecil? Hal yang sama terjadi pada Liang Xiao, tetapi Liang Xiao tidak pernah menanyakannya. Jiang Rui berbalik, memperlihatkan punggungnya yang seputih salju kepada Xia Feng. Bantu aku menutup resleting. Xia Feng meliriknya dan tiba-tiba menyadari bahwa Jiang Rui tidak mengenakan tali bra di punggungnya, dan sebagian area dadanya terlihat jelas di bawah ketiaknya. Ia bertanya dengan canggung, kenapa, kamu tidak memakai bra? Dasar bodoh. Rok seperti ini tidak perlu pakai bra. Jiang Rui sama sekali tidak merasa malu dan mendesak, cepat dan tarik atas. Apa kau mau mengintip lagi? Xia Feng bergumam, perlukah aku mengintip? Aku sudah melihatnya. Apa katamu? Oh, aku bilang tubuhmu bagus sekali. Hehe, cepatlah. Berbekal pengalaman sebelumnya, Xia Feng sangat berhati-hati kali ini. Ia baru menarik resletingnya setelah yakin tidak akan menggigit celana dalam Jiang Rui. Ia membantu Jiang Rui menutup resletingnya dengan sangat halus. Jiang Rui mengambil swafoto dengan tongsis dan mengunggah fotonya ke WeChat Moments. Xia Feng bertanya, berapa harga yang kau bayar untuk tongsismu? 88 yuan. Kalau kamu mau, aku bisa kembalikan 100 yuan, lalu aku akan beli yang baru, kata Jiang Rui. Xia Feng berkata tanpa berkata-kata, gaun yang kuberikan padamu juga bernilai 2000 yuan, oke? Beraninya kau meminta 100 yuan? Jiang Rui berkata sambil tersenyum, aku cuma bercanda, kalau kamu suka, ambil saja. Lagi pula, aku sudah cukup banyak mengambil foto. Nenek-nenek itu, oh, mereka mengirimiku pesan menanyakan siapa yang di sebelahku. Bagaimana aku harus menjawabnya? Xia Feng melirik layar ponselnya dan menyadari bahwa dirinya ada di setiap swafoto Jiang Rui. Beberapa wanita, semuda Jiang Rui, mengejarnya, menanyakan siapa dia. Dilihat dari foto profil mereka, salah satunya adalah seorang polisi wanita. Pada saat ini, Jiang Rui dengan cepat mengetik 2 kata di layar pacar. Beberapa wanita kemudian mengirim lebih banyak pesan. Sial, kapan kamu menemukan pacar setampan itu? Kejam. Kenapa kau tidak membawanya keluar untuk menemuiku? Aku akan merebut pacarmu. Kamu mau? Aku akan menukarkannya denganmu menggunakan voucher. Xia Feng kebingungan setelah mendengar kata-kata ini. Ia mengalihkan pandangan, berpura-pura tidak melihat pesan dari para wanita itu.
Ia berkata, Rui, pinjamkan tongkat swafotomu sebentar. Akan kukembalikan besok. Mau kemana? Jari-jari Jiang Rui sibuk. Tentu saja aku mau pulang. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Tanya Xia Feng. Jiang Rui memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Kau membelikanku rok karena suatu alasan. Kau jahat sekali. Xia Feng, sekembalinya ke rumah, perasaan hampa menyelimutinya. Sudah lebih dari sebulan tak ada yang membersihkan rumah, dan lapisan tipis debu menyelimuti perabotan. Xia Feng berjalan ke lemari TV dan mengelap bingkai foto keluarga dengan kain lap. Botol kaca di belakang bingkai foto keluarga masih ada di sana, dan pil itu terletak dengan tenang di dasar botol kaca, memberi orang perasaan bahwa pil itu menceritakan sebuah kisah. Pada saat ini, pandangan Xia Feng tiba-tiba jatuh pada dasar botol kaca, dan sebuah kata Rusia muncul di pandangannya. Ini berarti berhati-hati. Lebih dari sebulan yang lalu, ketika ia melacak pria misterius di kafe, pria itu meninggalkan kata Rusia ini di meja kopi. Sekarang, ia benar-benar melihat kata Rusia yang sama di rumahnya, yang berarti pria itu pernah ke rumahnya. Pikiran Xia Feng kacau balau. Mungkinkah dia benar-benar ayahku? Tapi kenapa dia tidak mau bertemu denganku? Apa identitasnya? Wajah pria misterius itu muncul kembali di benaknya, dan tatapannya beralih ke ayahnya, Xia Changhe, di potret keluarga itu. Kedua wajah itu saling tumpang tindih tanpa suara di mata kirinya, dan kemiripannya 100%. Xia Feng ditakdirkan menderita insomnia malam ini. Keesokan harinya, Xia Feng tiba di perusahaan dengan mata merah. Ia hampir tidak tidur semalaman, mencari-cari di mana saja yang ditinggalkan ayahnya, Xia Changhe, berharap menemukan petunjuk, tetapi semuanya sia-sia. Semakin mirip pria misterius itu dengan ayahnya, semakin ia tidak mengerti mengapa ayahnya belum pulang, bahkan belum bertemu dengannya. Selama ia tidak melihat pria misterius itu, pertanyaan ini tetap tak terjawab. Namun, Xia Feng telah memecahkan masalah yang mendesak tongsis yang bisa ditekuk. Dalam satu malam, ia menyelesaikan desainnya. Tongsis yang telah ditingkatkan ini bahkan lebih ringkas, pas di saku celana. Namun, ketika dipanjangkan, panjangnya bisa mencapai 2 meter dan dapat ditekuk untuk mengakomodasi semua sudut yang dibutuhkan penggemar swafoto. Misalnya, jika penggemar swafoto ingin memotret bagian belakang kepalanya, tongsis ini dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan tersebut. Atau jika mereka ingin memotret pemandangan di dalam dinding, tongsis ini, yang dapat dipanjangkan hingga 2 meter, juga dapat dengan mudah mengakomodasi kebutuhan tersebut. Ketika Xia Feng memberitahu Liang Xiao tentang idenya untuk memproduksi tongsis, Liang Xiao dengan senang hati menyetujui idenya. Ide ini jauh lebih bagus daripada kereta belanja, kata Liang Xiao bersemangat. Kebanyakan orang yang membeli kereta belanja adalah orang tua. Anak muda bahkan tidak akan repot-repot melihat kereta belanja, apalagi membelinya. Tapi tongsis sangat populer di kalangan anak muda. Kalau kita bisa lebih baik dari yang lain, pasti akan jadi produk terlaris. Xia Feng berkata, satu hal lagi. Tidak ada tongsis di pasaran yang bisa ditekuk 360 derajat. Desain saya juga sangat unik. Saya berencana mengajukan paten agar produk ini menjadi unik bagi kami. Mengajukan paten? Apakah itu boleh? Xia Feng tersenyum dan berkata, tentu saja, tapi kita tidak akan mengajukan permohonan di kantor paten kota Haizu. Aku akan menghubungi Longbing dan memintanya untuk membantu. Dengan bantuannya, aku tidak perlu repot-repot pergi ke kantor paten. Haizu itu kota kecil, dan aku tidak ingin orang lain tahu tentang rencana kita. Mengajukan paten di kantor paten kota Haizu kemungkinan besar akan berujung pada pelecehan, dan terlebih lagi, rahasianya sendiri akan terbongkar. Singkatnya, tongsis yang dapat ditekuk ini hanyalah ide kecil, berteknologi rendah, dan siapapun dapat membuatnya hanya dengan cetak biru. Untuk menghindari kerepotan seperti itu, Xia Feng meminta bantuan Longbing. Longbing juga telah membantu Liu Ying mendapatkan paten untuk papan selancar otomatisnya. Saya setuju untuk mengajukan paten, tetapi apakah orang-orang bersedia membantu seperti ini? Liang Xiao agak skeptis tentang hal ini. Xia Feng berkata, dibandingkan dengan apa yang telah kulakukan untuk mereka, permintaanku ini hanyalah permintaan kecil. Jika aku tidak melakukan sedikit saja bantuan ini, aku akan berpura-pura tidak tahu apakah mereka membutuhkan bantuanku di masa depan. Kakak senior, jangan khawatir tentang ini. Ayo kita berpisah. Buat beberapa salinan gambar dan berikan satu kepada masing-masing direktur lokakarya. Mulai hari ini, perusahaan kita akan memproduksi penuh tongsis ini. Kita harus segera mengirimkannya. Baiklah, aku akan segera pergi. Liang Xiao mengambil cetak biru itu dan mulai bekerja. Xia Feng mulai mempersiapkan materi untuk pengajuan paten, dan setelah selesai, ia menelepon Longbing. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, suara Longbing terdengar, kamu berinisiatif meneleponku, jadi kamu pasti ingin aku membantumu. Katakan, ada apa? Xia Feng terdiam. Bagaimana kau tahu aku di sini untuk meminta bantuanmu? Apakah kamu menelepon untuk mengajakku minum kopi? Xia Feng tersenyum.
Lain kali kamu ke Haizu, aku akan membelikanmu kopi. Kali ini, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Aku punya ide untuk tongsis dan ingin mengajukan paten. Bisakah kamu membantuku? Kamu tahu, ada lebih dari 100 orang yang bergantung padaku untuk mata pencaharian mereka. Bisnisku sedang sangat buruk sekarang. Aku hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tunggu, kamu bilang tongsis? Suara Longbing dipenuhi rasa ingin tahu. Bukankah itu sudah ada sejak lama? Banyak anak muda yang menggunakannya akhir-akhir ini, memotret seharian. Itu hal yang sangat umum. Dan kamu benar-benar yang menciptakannya? Xia Feng berkata, tongkat swafoto rancanganku bisa ditekuk 360 derajat. Apa kau sudah melihatnya? Saya belum melihatnya. Saya akan mengirimkan materi permohonan paten melalui faks. Bisakah Anda membantu saya menyelesaikannya? Longbing terdiam sejenak sebelum berkata, kalau bisa ditekuk, seharusnya tidak masalah. Silakan faks saya, nanti saya tunjukkan ke Tuan Si dan minta persetujuan Anda hari ini. Terima kasih. Xia Feng menghela napas lega lalu bertanya dengan ragu, apakah ini tidak perlu bagi Tuan Si? Longbing berkata, kamu sedang mengajukan paten di kantor paten Kyoto. Aku tidak punya wewenang untuk membantumu. Terakhir kali, aku sebenarnya meminta Tuan Si untuk membantumu. Kamu sekarang jadi favoritnya, jadi dia akan dengan senang hati membantumu. Apa pentingnya terkenal atau tidak? Terima kasih. Sampaikan juga rasa terima kasih saya kepada Tuan Si. Ini masalah kecil, kenapa kamu begitu sopan? Dengan kontribusimu kali ini, bahkan jika kamu bilang kamu penemu pisau dapur, dia bisa membantumu mendapatkan paten. Dia benar-benar membuat lelucon seperti itu? Xia Feng, baiklah, kalau ada produk yang keluar, kirimkan saja ke saya lewat pos kilat. Oke, tidak masalah. Ada lagi? Kalau tidak, aku tutup teleponnya. Tanpa menunggu Xia Feng bicara, Longbing menutup telepon. Itulah akhirnya. Xia Feng tahu bahwa semakin banyak si Boren membantunya, semakin besar pula utangnya. Utang yang paling berat adalah bantuan, dan tentu saja ia harus melakukan sesuatu untuk si Boren di masa depan. Tapi itu tidak penting. Hampir semua yang si Boren minta ia lakukan adalah untuk negara. Meskipun negara ini tidak sempurna dan memiliki kekurangan, pada akhirnya negara ini adalah induk dari semua orang Tionghoa yang telah lahir dan besar. Jika ia bisa membuatnya lebih baik dan lebih kuat, itu sungguh hal yang mulia. Setelah menyelesaikan pengajuan paten, Xia Feng mengunjungi bengkel-bengkel tersebut. Beberapa bengkel sudah menyiapkan bahan-bahan untuk produksi tongsisnya, dan pekerjaannya sangat ramai. Para pekerja juga sibuk memproduksi kereta belanja. Meskipun maring keuntungannya tidak setinggi tongsis, pasarnya tetap ada. Sebuah perusahaan perlu mendiversifikasi penawaran produknya, dan Leima Manufacturing sudah memiliki 2 produk, yang merupakan awal yang baik. Setelah meninggalkan bengkel, Xia Feng langsung terjun ke studio khusus miliknya, bekerja dengan kapasitas penuh untuk memproduksi mesin perkakas cerdas. Dibandingkan dengan kereta belanja dan tongkat swafoto, mesin perkakas cerdas ini merupakan produk unggulan Thunder Horse Manufacturing Company. Xia Feng sibuk di studionya, dan Liang Xiao juga bekerja tanpa henti. Setelah tongsis pertama selesai diproduksi, ia membawanya ke studio Xia Feng. Mereka berdua sangat puas dengan tongsis yang dihasilkan para pekerja. Namun, masalah baru juga dihadapi mereka berdua. Produknya sudah keluar, tetapi bagaimana cara menjualnya? Di dunia saat ini, hanya karena produk Anda bagus tidak menjamin kesuksesan. Iklan dan koneksi sangatlah penting. Thunder Horse Manufacturing tidak memiliki keduanya. Pelanggan dan saluran penjualan kami terlalu sedikit. Tongsis jenis ini mudah diproduksi. Seorang pekerja bisa memproduksi 20 hingga 30 batang sehari. Kami bisa memproduksi sekitar 2.000 batang sehari, dan stok kami akan meningkat drastis. Dengan begitu, dana dan bahan baku kami akan segera habis, jadi masalah penjualan harus segera diatasi, ujar Liang Xiao. Xia Feng berpikir sejenak, alisnya sedikit berkerut. Kita bisa menjual beberapa produk semacam ini di supermarket kita sendiri, tetapi volume penjualannya hampir tidak ada. Produk semacam ini lebih laku secara daring. Kira-kira kita bisa pakai jalur penjualan daring, ya? Maksudmu membuka toko online? Liang Xiao menggelengkan kepalanya. Membuka toko online itu sangat rumit. Sulit menjual toko online baru tanpa reputasi yang baik dan pelanggan tetap. Masalahnya, saat ini kami hanya punya 2 produk. Toko online mana yang tidak punya banyak produk di rak? Xia Feng berkata, saya tidak tertarik membuka toko online. Maksud saya, kita bisa menjual produk kita ke situs web. Bukankah JD.com punya platform sendiri? Kita bisa mencobanya. Kita juga bisa mempromosikan produk kita ke toko online besar lainnya. Produk kita sangat inovatif dan mengisi celah di pasar swafoto. Saya rasa perusahaan e-commerce dan toko online pasti akan tertarik. Ide bagus. Aku akan segera menghubungi JD.com. Baiklah, aku juga akan meminta staf penjualan untuk bertindak dan menghubungi toko-toko online besar itu. Liang Xiao langsung pergi begitu mengatakan itu.
Tampak sangat bersemangat sekaligus cemas. Xia Feng memperhatikannya meninggalkan studio, diam-diam berkata dalam hatinya, kalau aku sudah punya uang kali ini, aku akan membelikannya mobil. Dia sudah membayar mahal. Liang Xiao tiba-tiba tersadar. Tiba-tiba aku teringat. Bukankah biksu itu pengawal profesional? Kudengar dia bilang bosnya sepertinya pemegang saham JD.com dan punya suara di dewan direksi. Kalau kita telepon JD.com, kita cuma bisa bicara dengan staf tingkat bawah. Kita kan sudah memohon-mohon, jadi harganya pasti sulit dinegosiasikan. Kalaupun bisa dinegosiasikan, prosesnya pasti akan sangat merepotkan. Bagaimana kalau aku tanya biksu itu dan lihat apa katanya? Biksu adalah nama panggilan Lu Sheng, dan ia juga murid Liang Zhengchun. Ketika Xia Feng pertama kali pergi ke sasana Liang Zhengchun untuk belajar Wing Chun, Lu Sheng tidak menyukainya dan mereka bahkan sempat bertengkar. Xia Feng akhirnya mengalahkannya, dan keduanya pun menjadi teman. Bayangan Xia Feng tentang sosok Lu Sheng yang menjulang tinggi muncul di benaknya, dan senyum mengembang di bibirnya. Aku belum mendengarnya bicara tentang situasi bosnya, tapi ini jauh lebih baik daripada kita menghubungi staf JD.com. Tapi, aku tahu Lu Sheng menyukaimu. Apa ini canggung? Liang Xiao langsung memutar matanya ke arah Xia Feng. Dia menyukaiku, jadi apakah akan canggung bagi kita untuk bersama? Lalu apakah akan canggung bagi kita untuk bersama? Apakah ini suatu masalah? Tetapi ada ambiguitas dalam pertanyaan ini, yaitu, apakah dia menyukai Xia Feng? Atau Xia Feng menyukainya? Mungkin menyadari bahwa kata-katanya memalukan, wajah Liang Xiao memucat. Tanpa menunggu Xia Feng menjawab pertanyaannya, ia berbalik dan berjalan keluar lagi, sambil berkata, jangan khawatir. Aku akan mengaturnya. Kau bisa ikut denganku nanti. Ya. Xia Feng menjawab, tetapi dalam hatinya ia merenungkan sebuah pertanyaan, apakah canggung saat aku bersamanya? Tidak canggung, kan? Lalu, sebuah adegan aneh muncul dalam pikirannya. Dia menaikkan resleting roknya dan merobek sepotong celana dalamnya. Ternyata masih sedikit memalukan. Paten tersebut disetujui pada hari yang sama, mungkin merupakan keuntungan tersembunyi dari peran Xia Feng sebagai konsultan untuk Biro 101. Merek dagang tongsis juga didaftarkan, dengan nama Ai Mei. Setelah tugas-tugas ini selesai, staf penjualan Thunder Horse Manufacturing Company mulai sibuk mencari saluran penjualan untuk kedua produk Thunder Horse Manufacturing Company. Supermarket Meiji Mei secara alami menjadi tempat uji coba produk baru Leima Manufacturing. Qin Xiang membuka konter khusus untuk tongsis Ai Mei dan menyediakan tenaga penjualan. Ratusan tongsis yang dipajang di konter hari itu terjual habis. Sebagian besar pembeli adalah anak muda, dengan beberapa konsumen parubaya juga hadir, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Hal ini menegaskan penilaian awal Liang Xiao bahwa produk ini sangat modis dan mudah. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Feng Zi, ikut aku sepulang kerja. Liang Xiao berkata di kantor aku sudah membuat janji dengan Lu Sheng. Bosnya setuju untuk bertemu dengan kita. Lokasinya di rumahnya. Rumahnya? Tanya Xia Feng, kukira di hotel. Dengan begitu kita bisa mentraktirnya makan. Liang Xiao berkata aku juga berpikir begitu. Tapi ini keputusan orang lain, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lu Sheng hanyalah pengawal orang lain, dan dia tidak punya hak bicara. Ini keluarganya, jadi menurutku ini bukan masalah besar. Siapa nama bos Lu Sheng? Namanya Zhang Shen. Dia sangat muda dan cakap. Usianya 30-an, tetapi asetnya sudah lebih dari 100 juta. Xia Feng tersenyum dan berkata, sungguh mengesankan. Dia sudah sangat sukses di usia 30-an. Liang Xiao menatap Xia Feng dan berkata, menurutku kamu lebih baik darinya. Aku, kata Xia Feng, jangan konyol. Aku bukan tandingannya. Kalau aku lebih baik darinya, aku tidak akan memohon padanya. Seharusnya dia yang memohon padaku. Kesuksesan tidak diukur dengan meminta bantuan, kata Liang Xiao sambil tersenyum. Tahukah kamu mengapa aku tidak bekerja untuk perusahaan atau kelompok besar itu, melainkan mengikutimu? Xia Feng sedikit terkejut. Aku adikmu. Kalau bukan kau yang membantuku, siapa lagi? Kita keluarga? Itu salah satu alasannya. Liang Xiao tersipu malu saat mengatakannya. Lalu melanjutkan, alasan lainnya adalah kreativitasmu yang kuat. Aku melihat bayangan beberapa pengusaha legendaris dalam dirimu, seperti Bill Gates dan Steve Jobs. Mereka berada dalam situasi yang mirip denganmu di awal, memulai dari nol dan membangun kerajaan bisnis mereka sendiri sedikit demi sedikit. Kau membandingkanku dengan Bill Gates dan Steve Jobs? Kau terlalu mengagumiku. Xia Feng tertawa. Tapi kalau aku bisa mencapai level mereka, aku akan memberikan apapun yang kau mau. Nyata? Tentu saja itu benar. Saya ingin bintang. Kalau begitu, ayo kita sewa pesawat luar angkasa dan pergi ke luar angkasa untuk melihat bintang-bintang. Saya ingin sebuah kastil. Kalau begitu aku akan membelikanmu sebidang tanah dan membangunkanmu sebuah istana. Aku ingin seorang pangeran. Kalau begitu aku. Xia Feng terdiam.
Bahkan Bill Gates pun tak mampu membelikannya seorang pangeran. Liang Xiao mengedipkan mata cerahnya dan berkata dengan bibir mengerucut, membosankan sekali punya istana tanpa pangeran. Lalu aku punya rumah yang penuh anak dan cucu. Xia Feng, bagaimana cara mewujudkan keinginan tersebut? Liang Xiao terkekeh dan berkata, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan pergi ke bengkel untuk mengambil sampelnya. Kamu mandi dan ganti baju, lalu kita pergi. Setelah Liang Xiao pergi, Xia Feng juga meninggalkan studio untuk mandi di pemandian. Dia jelas tidak bisa keluar untuk bertemu orang seperti Zhang Shen yang berlumuran minyak. 1 jam kemudian, Xia Feng dan Liang Xiao berkendara ke sebuah villa tepi pantai. Orang kaya suka tinggal di pinggiran kota dengan pemandangan indah dan suka tinggal di tepi laut, dan Zhang Shen tampaknya tidak terkecuali. Dari kejauhan, saya melihat Lu Sheng berdiri di pintu. Ia mengenakan setelan jas hitam dan kacamata hitam, dengan kabel headset komunikator berbentuk pegas yang terpasang di telinganya. Ia tampak seperti agen CIA di film Hollywood. Xia Feng, yang sedang mengemudi, melihat Lu Sheng mengenakan pakaian ini melalui kaca depan dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, kakak Lu keren sekali. Dia memang ditakdirkan menjadi pengawal profesional. Kau mau menyewa satu juga? Kata Liang Xiao sambil tersenyum. Tapi kurasa kalau kau mau, kau juga akan menyewa wanita cantik sebagai pengawal, kan? Xia Feng tersenyum dan berkata, aku murid terakhir ayahmu. Tangan dan kakiku adalah pengawalku. Apalagi yang kubutuhkan? Mobil itu mendekati gerbang. Lu Sheng membukakan pintu untuk Xia Feng, lalu memberitahu Xia Feng di mana ia harus memarkir mobilnya. Xia Feng memarkir mobil dan keluar bersama Liang Xiao. Ia menyapa Lu Sheng dengan ramah, saudara Lu, maaf merepotkanmu kali ini. Lu Sheng tersenyum dan berkata, sama-sama. Kita semua sesama murid. Sama-sama. Biksu, kau terlihat sangat tampan mengenakan pakaian ini, kata Liang Xiao sambil tersenyum. Lu Sheng berkata dengan canggung, Xiao, jangan mengolok-olokku. Bosku menyuruhku memakai ini. Aku suka pakaian longgar. Setelan ini terlalu ketat dan tidak nyaman. Ia menambahkan, kita bicarakan nanti saja. Aku akan mengantarmu menemui bosku sekarang. Lu Sheng membawa Xia Feng dan Liang Xiao masuk ke villa dan menuju atap lantai 3. Ada kolam renang dan balkon kaca cantilever yang menghadap ke laut. Saat Xia Feng dan Liang Xiao mengikuti Lu Sheng ke atap, mereka melihat beberapa wanita muda berbikini sedang bermain kartu dengan seorang pria muda di tepi kolam renang. Di belakang pria muda dan para wanita itu berdiri seorang pengawal berwajah tegas berjas. Lu Sheng berbisik, orang yang main kartu itu bosku. Kalian pergi duluan, aku harus turun. Setelah itu, dia turun lagi. Pada saat ini, Zhang Shen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kamu kalah, kemarilah. Seorang wanita yang kalah taruhan tampak tidak senang, tetapi ia tetap berjalan patuh ke arah Zhang Shen dan membungkuk menghadap kolam, kaki lurus, pinggul terangkat tinggi. Inilah posisi persiapan seorang atlet selam. Zhang Shen tiba-tiba menampar bokong wanita itu, lalu menendangnya. Wanita itu menjerit dan terjun ke kolam renang. Xia Feng tercengang melihat pemandangan ini. Bukankah Zhang Shen terlalu pandai berakting? Ekspresi jijik melintas di mata Liang Xiao. Xia Feng sepertinya merasakan perubahan suasana hati Liang Xiao. Ia berbisik, kalau kau tidak suka, turunlah dan tunggu aku. Aku akan bicara dengannya. Liang Xiao mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan turun dan berbicara dengan biksu itu. Setelah Liang Xiao pergi, Xia Feng berjalan menuju kolam renang. Ia juga memikirkan cara berkomunikasi dengan orang seperti Zhang Shen. Zhang Shen sebenarnya melihat Xia Feng dan Liang Xiao datang, tetapi ia tidak berdiri untuk menyambut mereka. Ketika Xia Feng mendekati kolam renang, ia menyodorkan beberapa ribu yuan di depannya kepada wanita yang sedang bermain kartu dengannya. Sudah selesai. Bagi uangnya untuk kalian berdua. Terima kasih, saudara Shen. Beberapa wanita mengucapkan terima kasih kepadanya dengan nada genit, lalu turun membawa uang itu. Wanita itu, yang baru saja keluar dari air, melewati Xia Feng dan mengedipkan mata padanya dengan halus. Bikini basahnya memperlihatkan tonjolan di area dadanya dan lekukan di antara kedua kakinya. Sungguh memikat. Namun, Xia Feng tidak merasakan apapun, apalagi rayuan. Mata kirinya seperti melihat sesuatu yang nyata. Xia Feng menghampiri Zhang Shen sambil tersenyum sopan. Tuan Zhang, nama saya Xia Feng, dan saya di sini. Zhang Shen menyela Xia Feng. Aku tahu tujuanmu ke sini. Apakah Nona Liang yang ikut denganmu? Kamu kenal dia? Aku pernah mendengar Lu Sheng berbicara tentangnya dan tahu sedikit tentangnya. Lu Sheng bilang dia ahli Wing Chun, kan? Xia Feng berkata, dia kakak perempuanku. Dia memang sangat kuat. Jadi, kau juga sangat kuat? Cahaya aneh melintas di mata Zhang Shen. Tidak apa-apa, kan? Kata Xia Feng. Tuan Zhang, tempat Anda sangat indah, sungguh patut ditiru. Pihak lain tidak terburu-buru membicarakan bisnis, begitu pula dirinya. Selama 5 tahun ia bekerja di lapisan masyarakat paling bawah,
Ia telah menerima berbagai tatapan dingin dan hinaan, jadi perlakuan dingin kecil ini tidak ada apa-apanya. Zhang Sen tidak mempersilahkan Xia Feng duduk. Ia melambaikan tangannya, dan pengawal yang berdiri di belakangnya menghampirinya. Tuan Xia, pengawal saya dari Thailand dan sangat jago Muay Thai. Bagaimana kalau begini? Anda bertarung dengan pengawal saya. Kalau Anda menang, saya akan menjual tongsis Anda secara online dan membuka konter untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Tanya Zhang Sen. Alis Xia Feng sedikit terangkat, dan ia menahan amarahnya. Tuan Zhang, saya di sini untuk membicarakan bisnis dengan Anda, bukan untuk bersaing. Jika Anda meremehkan saya dan perusahaan kecil saya, katakan saja dengan jelas. Saya akan pergi sekarang dan tidak akan mengganggu Anda. Namun, Zhang Sen melengkungkan bibirnya ke arah pengawalnya. Ini sebuah petunjuk. Pengawal Zhang Sen dari Thailand tiba-tiba mengangkat kakinya, dan salah satu kakinya yang panjang melesat ke arah leher Xia Feng seperti busur yang ditarik tiba-tiba. Xia Feng, geram, malah maju, bukannya mundur. Ia menangkis tendangan pengawal Thailand itu dengan tangan kirinya dan memukul di antara kedua kakinya dengan tangan kanannya. Bagian itu paling dekat dengannya dan akan menjadi yang paling efektif. Pengawal Thailand itu sama sekali tidak siap menghadapi reaksi cepat Xia Feng dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkis tinju kanannya. Namun, tinju Xia Feng terlalu cepat, dan meskipun ia nyaris tidak berhasil menangkisnya, tinju Xia Feng menghantam telapak tangannya ke area di antara pahanya. Kekuatan benturan yang dahsyat langsung membuat mulutnya menganga membentuk huruf O. Xia Feng melangkah cepat ke depan dan mendorong dengan kedua telapak tangannya secara bersamaan, jalan. Pengawal Thailand itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam kolam renang dengan cipratan air. Muay Thai lebih dari satu tingkat lebih rendah daripada Wing Chun. Terlebih lagi, meskipun serangan diam-diam pengawal Thailand itu cukup cepat, kecepatannya tidak bisa melebihi kecepatan mata kiri Xia Feng. Hebat! Kau benar-benar hebat! Zhang Sen bertepuk tangan dan bersorak kegirangan. Kalau kau dan Nona Liang berkelahi, siapa yang akan menang? Aku ingin berteman dengan Nona Liang. Bisakah kau mengenalkan kami? Aku sangat menyukainya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xia Feng tiba-tiba mengulurkan tangan, mencengkeram kerahnya, dan melemparkannya ke kolam renang. Gurgle! Zhang Sen tersedak air. Ia muncul dari air dan menunjuk Xia Feng. Beraninya kau? Xia Feng mengulurkan tangan dan meraih jari Zhang Sen. Kau boleh tidak menghormatiku, tapi jangan kakak perempuanku. Kalau kau mengucapkan sepatah kata pun yang tidak senonoh padanya, aku akan mematahkan jarimu. Pengawal Zhang Sen dari Thailand berenang dengan gugup, siap menyelamatkannya. Xia Feng memelototinya dan berkata, tetaplah di sini. Kalau kau ingin bosmu memotong jarimu, ayo. Pengawal Thailand itu tetap berada di dalam air dan tidak berani bergerak. Zhang Sen tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, aku sebenarnya hanya ingin memberikannya kepada seorang teman. Kenapa kau memukulku? Aku menyukai kungfu sejak kecil, tapi aku tidak bisa mempelajarinya. Baru setelah itu Xia Feng melepaskan jari-jari Zhang Sen. Jika Zhang Sen hanya menatapnya dingin, meremehkannya, atau menggodanya, ia bisa saja menoleransi hal itu demi bisnis. Banyak perusahaan kecil saat ini bahkan mempekerjakan karyawan wanita untuk tidur dengan klien demi meningkatkan penjualan dan mengamankan pesanan. Jadi, apa gunanya ia menanggung sedikit penghinaan demi perkembangan perusahaan? Namun, Liang Xiao berbeda. Ia menganggap Liang Zhengchun sebagai ayahnya, dan Liang Xiao sebagai saudara perempuannya, anggota keluarga. Ia tidak bisa menoleransi siapapun yang menghinanya, bahkan jika itu berarti kehilangan kesepakatan. Melakukan hal ini mungkin tanpa sembrono, bahkan bodoh. Tetapi jika seorang pria telah kehilangan keberaniannya, apakah ia masih seorang pria? Karena itu, ia sama sekali tidak menyesalinya. Kedua lelaki di pantai dan di air saling memandang. Mata mereka bertarung dalam diam. Pikiran Zhang Sen mudah ditebak. Muda, kaya, dan playboy. Ia belum pernah mengalami perlakuan seperti itu sebelumnya. Seseorang mencengkeram kerah bajunya dan melemparkannya ke kolam renang di rumahnya sendiri. Ia marah besar, tetapi ia tidak bodoh. Jika mereka berani melakukan ini, mereka punya keyakinan untuk melakukannya, dan ia memang telah bersikap tidak sopan sejak awal. Ia tak bisa menahan diri untuk berspekulasi tentang latar belakang Xia Feng, dan Xia Feng sendiri. Semakin ia berspekulasi, semakin ia merasa penasaran. Pikiran Xia Feng sederhana, ia hanya mempertimbangkan untuk pergi. Setelah melemparkan pria itu ke kolam, ia tidak lagi berharap ada orang yang akan mempermudahnya dan hanya meminta departemen pembelian JD.com untuk membeli tongsis dari Rema Manufacturing. Dua pria, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Pada saat ini, Zhang Sen tiba-tiba mengulurkan tangannya ke Xia Feng. Bantu aku. Xia Feng tertegun sejenak, lalu matanya tertuju pada eskalator yang hanya berjarak 2 meter dari Zhang Sen. Melihat eskalator itu, ia langsung menyadari bahwa Zhang Sen sedang memberi mereka jalan keluar. Xia Feng mengulurkan tangan dan meraih tangan Zhang Sen, menariknya keluar dari kolam. Ia lalu berkata dengan ragu,
Tuan Zhang, saya minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Saya sudah bertindak terlalu jauh. Jika seseorang memberinya jalan keluar, maka ia juga harus memberi orang tersebut jalan keluar. Zhang Shen mencibir. Beginilah cara kalian semua seniman bela diri berbisnis? Sungguh tak tertahankan. Xia Feng hanya tersenyum namun tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Liang Xiao dan Lu Sheng berlari menuruni tangga. Mereka memandang Zhang Shen yang basah kuyup dan pengawal Thailand yang baru saja keluar dari kolam renang, dan tertegun sejenak. Zhang Shen tersenyum begitu melihat Liang Xiao. Meskipun penampilannya berantakan, ia berkata dengan anggun, "Halo, Nona Liang. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda, tetapi sayangnya saya belum pernah bertemu dengan Anda. Bisakah Anda memberi saya kehormatan untuk mengenal Anda?" "Halo, Tuan Zhang. Saya asisten manajer umum kami, Xia," kata Liang Xiao. "Aku tahu kalian berdua sesama murid dan sama-sama berlatih Wing Chun," kata Zhang Shen sambil tersenyum. "Baiklah, ayo kita ke ruang tamu untuk bicara. Aku tadi tidak sengaja jatuh ke air, jadi aku perlu ganti baju." Xia Feng tidak ingin memberitahukannya langsung kepada Zhang Shen, jadi dia menunggu sampai Zhang Shen dan pengawal Thailand yang juga jatuh ke kolam renang meninggalkan atap sebelum membisikkan beberapa patah kata kepada Liang Xiao. "Ah!" Liang Xiao tampak terkejut. "Kamu?" Xia Feng tersenyum pahit dan mengangkat bahu. Ia masih belum bisa memastikan apakah tindakannya benar atau salah. Liang Xiao terkekeh lagi, lalu mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Xia Feng, berkata dengan lembut, "Aku baru saja mengatakan sesuatu yang buruk tentang diriku, dan kau malah melemparkanku ke kolam renang? Apa kau begitu mengkhawatirkanku?" Xia Feng hendak mengatakan sesuatu ketika Lu Sheng terbatuk canggung. "Ayo turun." "Ya, baiklah." Entah kenapa, Liang Xiao menjadi sangat gembira, dengan senyum di wajahnya dan langkahnya yang lincah, persis seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun yang baru mulai jatuh cinta. Melihatnya begitu bahagia, Xia Feng tiba-tiba merasa bahwa meskipun kesepakatan bisnis ini gagal, hal itu tetap sepadan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dibeli dengan uang. Di sebuah kamar di villa, Zhang Shen sedang berbaring telanjang ketika seorang gadis berambut pendek masuk sambil membawa satu set pakaian. Ia tinggi, berwajah halus, dan rambut pendeknya membuatnya tampak lebih heroik. Zhang Shen berkata, "Sheng Nan, kamu tadi benar-benar melihat dia melemparkanku ke kolam renang, kan?" Nama keluarga wanita itu adalah Guan dan Sheng Nan adalah namanya. Lebih dari 1 dekade yang lalu, ketika ia masih kecil dan gemar berkeliaran di jalanan, ayah Zhang Shen membawanya ke keluarga Zhang, memberinya makanan, pakaian, pendidikan, dan pelatihan dengan para ahli bela diri terbaik. Kesetiaannya kepada keluarga Zhang tak terbantahkan. Berkat itu, ia tak hanya menjadi pengawal pribadi Zhang Shen, tetapi juga asistennya yang tak tergantikan. Ia memiliki suara dalam setiap keputusan penting yang dibuat Zhang Shen. "Aku melihatnya di kamera pengawas," kata Guan Shengnan tenang, "tapi percuma saja kalau aku muncul. Aku bukan tandingannya." Zhang Shen sedikit mengernyit. "Kau baru saja melihatnya melemparku ke kolam renang?" "Aku kehilangan mukaku. Dia sebenarnya sangat sopan padamu," kata Guan Shengnan. Zhang Shen tampaknya telah mendengar sesuatu dari kata-kata Guan Shengnan. "Apa yang kamu ketahui tentang orang ini?" Huang Yihu jatuh ke tangannya. "Apa?" Zhang Shen tampak terkejut. "Apa kau terkejut? Yang ingin kukatakan padamu adalah dia bahkan tidak peduli pada Gu Kewen. Dia bahkan berbalik melawan Gu Kewen dan merebut hak paten papan selancar otomatis untuk seorang janda bernama Liu Ying." "Ah!" Zhang Shen tidak bisa menutup mulutnya. Meskipun dia gagal pada akhirnya, Gu Kewen belum mengganggunya. "Mustahil. Aku tahu persis seperti apa Gu Kewen. Dia tipe wanita yang akan merobek lengan seseorang jika ditusuk. Dengan dendam sebesar itu, bagaimana mungkin dia tidak menyentuhnya? Meskipun kemampuan bela dirinya kuat, itu tidak ada apa-apanya di mata seseorang selevel Gu Kewen." Guan Shengnan berkata, "Gu Kewen tidak berani menyentuhnya. Dia pasti punya kekhawatiran. Saya tidak tahu alasan spesifiknya. Saya hanya mendengar bahwa dia dilindungi oleh seorang bangsawan di Kyoto, dan perusahaannya hampir selalu menerima pesanan dari grup industri Shenzhou." Zhang Shen merenung sejenak. "Katakan padaku, haruskah aku berteman dengan orang ini atau tidak? Ada keuntungan dan kerugian dalam menjalin pertemanan, dan ada keuntungan dan kerugian dalam tidak menjalin pertemanan," kata Guan Shengnan. Zhang Shen berkata, "Apakah kamu tidak bicara omong kosong?" Guan Shengnan berkata, "Dengan menjalin pertemanan, Anda melakukan investasi dengan potensi yang sangat besar, dan Anda mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak dapat Anda bayangkan di masa depan." Dia sangat cakap dan memiliki banyak donatur di Kyoto. Bahkan kelompok industri pertahanan seperti Shenzhou Industrial Group telah memesan perusahaannya. Dia memang kuda hitam. Berinvestasi pada orang seperti itu akan menghasilkan keuntungan yang tak ternilai di masa depan. Saya, Zhang Shen, tidak akan pernah menolak investasi seperti itu. Ceritakan lebih banyak tentang kerugian berteman dengannya. Saya ingin mendengar pendapat Anda."
Zhang Sen menatap lurus ke arah Guan Shengnan. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, tetapi dia sangat tenang. Menghadapi tubuh telanjang Zhang Sen, ekspresi Guan Shengnan bahkan lebih tenang daripada Zhang Sen. Kau juga bisa melihatnya. Dia seperti kuda liar yang tak terjinakkan. Bahkan jika dia datang kepadamu untuk meminta bantuan, dia masih bisa melemparmu ke kolam renang. Kepribadian dan caranya bertindak sulit dikendalikan. Terlebih lagi, dia punya musuh selevel Gu Kewen. Jika kau berteman dengannya dan membantunya, dan Gu Kewen tahu, itu seperti melawannya. Senyum aneh muncul di bibir Zhang Sen. Gu Kewen? Dia memang lawan yang tangguh. Keluarga Gu jelas raksasa. Keluarga Zhangku jelas bukan tandingan keluarga Gu. Tapi jika pertarungan benar-benar terjadi, keluarga Zhangku bukanlah ikan yang bisa dibantai sesuka hati. Dia juga akan mempertimbangkannya dengan matang. Jadi, kau sudah memutuskan? Tanya Guan Shengnan. Zhang Sen tersenyum dan berkata, keluarga Zhang kami berspesialisasi dalam operasi modal, dan modal Ventura adalah salah satu kekuatan kami. Ayah saya sering berkata bahwa semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Saya telah memutuskan untuk berteman dengan Xia Feng, dan saya akan memperlakukannya sebagai investasi modal Ventura. Bagaimana jika Gu Kewen tidak bahagia? Aku akan berpura-pura tidak tahu tentang hal kecil yang terjadi antara dia dan Xia Feng. Lagi pula, aku hanya membantunya menemukan platform penjualan. Kalau dia sampai terlibat, bukankah itu terlalu berlebihan? Baiklah, pakai bajumu, lalu aku akan pergi menemuinya. Guan Shengnan menghampiri. Hal pertama yang ia bantu pakaikan pada Zhang Sen adalah pakaian dalamnya. Di ruang tamu, Xia Feng dan Liang Xiao sedang berbicara berbisik. Apakah dia mencoba menipu kita? Bisik Xia Feng di telinga Liang Xiao. Setelah apa yang kulakukan padanya tadi, dia mungkin tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Kita tunggu sebentar lagi. Bagaimana kalau dia berubah pikiran? Kalau kita pergi sekarang, kita mungkin kehilangan kesempatan besar. Liang Xiao berkata di telinga Xia Feng dengan suara pelan. Xia Feng mendesah pelan, kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Liang Xiao mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Apakah kamu menyesalinya? Xia Feng tertegun sejenak, lalu berkata, aku tidak menyesalinya. Apakah aku sebegitu penting di hatimu? Suara Liang Xiao semakin pelan. Di dekatnya, Lu Sheng, yang berdiri tegak bak pohon pinus, tak tahan lagi menonton dan hanya memalingkan muka. Ia menyukai Liang Xiao, dan keintiman Liang Xiao dengan Xia Feng membuatnya kesal. Namun, ia juga pria yang bisa merelakan. Ia tidak membenci Xia Feng karena ia tahu ini bukan urusannya. Cinta tak bisa dipaksakan. Tepat saat Xia Feng hendak berbicara, Zhang Sen dan Guan Shengnan muncul dari tangga. Zhang Sen tersenyum ramah, maaf membuatmu menunggu. Xia Feng dan Liang Xiao berdiri dari sofa sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah. Silakan duduk, silakan. Ini asisten saya, Nona Guan Shengnan. Zhang Sen memperkenalkan Guan Shengnan kepada mereka berdua. Halo, Nona Guan, sapa Xia Feng dengan sopan. Halo, Nona Guan. Liang Xiao juga menyapanya. Halo, Tuan Xia. Halo, Nona Liang, silakan duduk. Saya akan membuatkan Anda teh, kata Guan Shengnan, lalu mengedipkan mata kepada Lu Sheng dan pengawal Thailand itu, yang kemudian meninggalkan ruang tamu. Hati Xia Feng tergerak. Hanya dari tatapan ini, ia menyadari bahwa Guan Shengnan jelas lebih dari sekadar asisten Zhang Sen. Guan Shengnan segera menyeduh 4 cangkir teh, termasuk 1 untuk dirinya sendiri. Kemudian, ia duduk di sebelah Zhang Sen, menatap Xia Feng dengan tenang. Liang Xiao juga cukup menarik perhatian, tetapi ia tak meliriknya sedikit pun. Kejadian tak menyenangkan sebelumnya seakan telah berlalu, dan suasana di ruang tamu terasa sangat harmonis. Mereka berempat minum teh dan mengobrol, dan tak seorang pun menyinggung kejadian tak menyenangkan tadi. Setelah menghabiskan setengah cangkir teh, Xia Feng langsung ke intinya. Tuan Zhang, alasan saya di sini adalah... Tuan Xia? Zhang Sen menyela Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda di sini untuk apa. Tidak masalah. Nanti saya akan menghubungi bagian pembelian JD.com dan meminta mereka mengirimkan seseorang ke perusahaan Anda untuk memeriksa produk-produknya. Setelah itu, kami akan membuka konter untuk Anda mempromosikannya. Selama produk Anda bagus, produk-produk tersebut pasti laris. Xia Feng dan Liang Xiao sedikit tidak nyaman dengan keterus-terangannya. Mereka tak bisa menahan diri untuk saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Zhang Sen. Apa? Kamu tidak percaya apa yang kukatakan? Tidak, tidak. Tentu saja aku percaya pada Tuan Zhang. Kalau tidak, aku tidak akan datang kepadamu. Xia Feng berkata dengan canggung, hanya saja ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi barusan. Aku tidak menyangka Tuan Zhang begitu bersedia membantu. Aku agak risih. Zhang Sen terkekeh. Aku tidak akan memasukkan hal kecil itu ke dalam hati. Lagi pula, laki-laki kan memang suka berkelahi dan berteman.
Jangan bahas itu lagi. Xia Feng juga tersenyum dan berkata, jangan sebutkan itu. Liang Xiao berkata ragu-ragu, Tuan Sang, kami tidak akan membiarkan Anda membantu kami secara cuma-cuma. Katakan, berapa komisi yang Anda inginkan? Kami akan memberi Anda komisi berdasarkan jumlah penjualan di situs web. Alis Zhang Shen langsung berkerut. Apakah aku membantumu hanya demi uang? Ini, dia tidak menginginkan uang. Liang Xiao tidak tahu harus berkata apa. Zhang Shen tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku membantumu karena aku menganggap kalian temanku. Sejujurnya, aku menyukai kalian berdua dan aku ingin berteman denganmu. Aku ingin tahu apakah aku pantas menjadi temanmu? Xia Feng dan Liang Xiao saling memandang. Xia Feng lalu mengulurkan tangannya ke Zhang Shen, kita sudah berteman. Hahaha. Zhang Shen memegang tangan Xia Feng dan tertawa berlebihan. Hari sudah larut ketika mereka meninggalkan rumah Zhang Shen. Xia Feng dan Liang Xiao sudah minum cukup banyak. Xia Feng masih baik-baik saja, masih bisa mengemudi, tetapi Liang Xiao benar-benar mabuk. Ia terhuyung sebelum masuk ke mobil, dan Xia Feng harus membantunya sebelum ia bisa masuk. Xia Feng keluar dari villa Zhang Shen dan berhenti sebelum memasuki jalan utama. Ia ingin beristirahat sejenak sampai wajahnya tidak terlalu merah sebelum melanjutkan perjalanan. Jika ia memasuki kota seperti ini, ia pasti akan dihentikan oleh polisi lalu lintas dan dites alkohol. Jika ia melakukannya, SIM-nya pasti akan dicabut. Liang Xiao bersandar lembut di kursi penumpang, pipi dan lehernya memerah karena mabuk. Kakinya, yang dihiasi seragam kantornya, terekspos ke udara, stokingnya yang berwarna daging bagaikan kulit kedua. Ia tampak tenang dan cantik. Xia Feng menatapnya, dan Xia Feng balas menatapnya, matanya kabur karena mabuk. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya, dan entah apa yang membuatnya bahagia. Kakak senior, ada apa dengan Zhang Shen? Xia Feng memecah keheningan di dalam mobil. Meskipun dia tidak keberatan aku melemparnya ke kolam renang dan ingin bekerja sama dengan kita, dia bahkan tidak menginginkan komisi. Jika perusahaan kita laku di JD.com, dia akan rugi besar. Katakan padaku, kenapa dia melakukan ini? Liang Xiao menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu, aku tahu. Xia Feng tersenyum kecut, kau tahu atau tidak? Aku ingin buang air kecil. Liang Xiao menggaruk roknya, tampak sangat cemas. Xia Feng berkata dengan canggung, kakak, jangan main-main. Tidurlah, lalu aku akan mengantarmu pulang. Aku ingin buang air kecil. Liang Xiao mendorong pintu mobil dan keluar, terhuyung-huyung ke pinggir jalan. Xia Feng khawatir Liang Xiao akan jatuh, jadi ia pun turun dari mobil. Ia membantu Liang Xiao, berharap bisa menyeimbangkannya, tetapi Liang Xiao justru menyeretnya dan terus berjalan ke pinggir jalan. Ada pantai di pinggir jalan, tanpa tempat berteduh. Liang Xiao terhuyung-huyung ke pantai, menarik sehelai renda merah, dan berjongkok di tanah. Xia Feng sangat malu dan segera berbalik. Namun, saat itu, ia tiba-tiba merasakan panas di sepatunya. Xia Feng tahu persis apa itu, dan aroma aneh itu membuatnya tersenyum getir. Sebagai seorang pria, reaksi fisiologisnya juga membuatnya merasa panas dan tak tertahankan, dan pikirannya tak bisa tidak dipenuhi banyak asosiasi yang menawan. Siapa kamu? Liang Xiao bergumam, sambil menggaruk celana Xia Feng dengan tangan lembutnya. Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi lidah Xia Feng tampak seperti terikat simpul dan dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kau tak tahu malu? Lihat aku kencing. Liang Xiao meraih kaki celana Xia Feng dan memanjat. Lalu ia mengulurkan jarinya dan menggaruk pipi Xia Feng. Memalukan kau. Nanti kau kena bintitan. Sudah, kakak senior. Ayo masuk ke mobil. Aku akan mengantarmu pulang. Xia Feng memutuskan bahwa meskipun polisi lalu lintas menyita SIM-nya, itu tidak masalah. Jika dia terus membuat keributan seperti itu dan ketahuan orang yang lewat, itu akan memalukan. Ia menarik Liang Xiao ke pinggir jalan, tetapi Liang Xiao tersandung dan jatuh ke tanah hanya setelah 2 langkah. Ia segera memeluknya, dan kemudian menyadari bahwa renda merah masih menempel di betisnya. Namun, saat itu, Liang Xiao tertidur dalam pelukannya, dan tidur dengan nyenyak. Kakak senior, aku tidak bermaksud. Gumam Xia Feng dalam hati, lalu menggertakkan gigi dan menarik tali merah itu ke atas. Ia tidak tahu peran apa yang sedang dimainkannya saat ini, dan ia sendiri tidak bisa menjelaskan perasaannya. Beberapa menit kemudian, Xia Feng melaju ke jalan utama dan langsung menuju rumah Liang Xiao. Sesampainya di rumah Liang, ia membuka pintu dengan kunci yang diberikan Liang Xiao, lalu menggendong Liang Xiao ke kamar tidurnya. Liang Xiao sedang tidur nyenyak, jadi Xia Feng menyelimutinya dan meninggalkan kamarnya. Suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari belakang. Xia Feng berbalik dan berkata dengan hormat, Tuan, Anda masih bangun? Kalian ribut sekali. Aku keluar untuk melihat, kata Liang Zhengchun, lalu menatap Xia Feng yang wajahnya memerah, dan mengerutkan kening. Apa kau habis minum? Xia Feng berkata dengan keras kepala,
Kakak perempuanku dan aku pergi menemui seorang investor untuk mencari saluran penjualan produk perusahaan kami. Kakak perempuanku mabuk dan sudah tertidur. Omong kosong. Raut wajah Liang Zhengchun serius. Mana yang lebih penting, pekerjaan atau kesehatan? Berapapun penghasilanmu, kalau tidak sehat, apa gunanya? Maaf, guru, saya salah. Ini tidak akan terjadi lagi. Xia Feng tampak seperti sedang belajar. Tatapan Liang Zhengchun tiba-tiba beralih ke kaki Xia Feng. Melihat celana Xia Feng yang basah, alisnya langsung berkerut. Kenapa celanamu basah? Apa kau jatuh ke air? Pikiran Xia Feng tiba-tiba teringat kembali pada pemandangan di pantai. Liang Xiao berjongkok di sampingnya, dan celana serta sepatunya basah oleh Liang Xiao. Wajahnya langsung memerah. Untungnya, wajahnya sudah sangat merah, jadi tidak akan terlihat jika bertambah merah lagi. Ya, benar. Aku sedang buang air kecil di pinggir jalan dan tak sengaja jatuh ke selokan. Xia Feng cukup cerdik dan menjelaskan sesuai dengan apa yang dipikirkan Liang Zhengchun. Salah kalau bohong sama tuan, tapi kan gak mungkin kan kalau kakak kelas yang ngompol? Lupakan saja, aku terlalu malas bicara denganmu. Pergilah ke ruang kerja dan berlatih kuda-kuda selama 1 jam, lalu tidur, kata Liang Zhengchun. Baik, tuan. Xia Feng ingin segera mengakhiri percakapan canggung ini dan bergegas ke ruang kerja. Saat mereka lewat, Liang Zhengchun mengendus, wajahnya penuh kecurigaan. Bau ini, dia terjatuh kepada jenis apa? Memasuki ruang belajar, Xia Feng rajin berlatih kuda-kuda selama 1 jam. Ia berkeringat, dan alkohol dalam tubuhnya ikut terbuang bersama keringat tersebut, membuatnya merasa benar-benar rileks. Ia kemudian mengambil beberapa buku tentang pengobatan tradisional Tiongkok dari rak buku Liang Zhengchun dan kembali ke ruang pribadi yang disediakan untuknya oleh keluarga Liang. Setelah mandi, Xia Feng berbaring di tempat tidur dan membaca beberapa buku tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Ide untuk belajar kedokteran datang padanya saat dia berada di Jerman. Tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk membaca buku kedokteran apapun. Praktisi seni bela diri umumnya familiar dengan teori pengobatan tradisional Tiongkok, termasuk teknik pijat dan akupunktur. Karena seni bela diri dan TCM merupakan tradisi Tiongkok yang sangat penting, keduanya memiliki banyak kesamaan. Misalnya, mustahil bagi seniman bela diri untuk tidak familiar dengan meridian dan titik akupunktur, yang juga merupakan dasar dari akupunktur. Memahami meridian dan titik akupunktur ini memberikan dasar bagi akupunktur, sehingga mudah dikuasai. Hal pertama yang dibaca Xia Feng adalah buku tentang akupunktur. Kecepatan Xia Feng dalam mempelajari akupunktur bisa dibilang luar biasa. Sekilas melihat diagram titik-titik akupunktur dan meridian di seluruh tubuh sudah cukup untuk menghafalnya. Dengan sekali berpikir, diagram itu muncul dengan jelas di benaknya, tanpa kesalahan sedikit pun. Yang perlu ia lakukan hanyalah menguasai organ-organ terkait, teknik menusukkan jarum, dan penerapan kekuatan. Titik akupunktur Zongting ada di sini. Xia Feng menekan jarinya pada titik akupunktur di dadanya dan membaca isi buku itu. Buku ini terutama mengobati rasa penuh di dada dan pinggang, muntah dan mual, kehilangan nafsu makan, dan tersedak. Cara kerjanya adalah dengan menusukkan jarum secara horizontal 0,3 hingga 0,5 inci. Ia mencari setiap titik akupunktur, mempelajari organ yang sesuai dan gejala yang dapat diobatinya. Ini adalah pengalaman serius pertama Xia Feng mempelajari akupunktur dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dan tanpa disadari, ia benar-benar asyik mempelajarinya, lupa waktu. Akhirnya, karena merasa sangat mengantuk, ia menutup mata dan tertidur. Xia Feng bermimpi. Ia memimpikan sebuah pantai, Liang Xiao, dan keesokan paginya, ketika suara Liang Xiao terdengar dari pintu, Xia Feng melompat dari tempat tidur seperti pegas, melihat ke bawah, lalu buru-buru mengeluarkan sepasang pakaian dalam dari meja samping tempat tidur dan berlari ke kamar mandi. Liang Xiao dan Xia Feng tampaknya telah membentuk kesepahaman diam-diam dan tetap diam tentang apa yang terjadi tadi malam. Setelah sarapan, Liang Zhengchun berkata, "Bawa aku ke Biro Kebudayaan." Liang Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu ayah. Biasanya ayah pergi ke Sasana Tinju. Kenapa ayah pergi ke Biro Kebudayaan hari ini? Ada apa? Liang Zhengchun berkata, Biro Urusan Kebudayaan mengirimkan undangan kepada saya. Mereka bilang akan mengadakan konferensi seni bela diri untuk mempromosikan budaya tradisional. Mereka bilang banyak keluarga dan sekolah seni bela diri akan berpartisipasi. Saya juga ingin sekali pergi. Lagi pula, kita keturunan langsung Wing Chun. Meskipun tidak banyak orang yang percaya pada seni bela diri akhir-akhir ini, saya ingin berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan pesona Wing Chun kita di konferensi tersebut. Baiklah, ini masalah besar, aku mendukungmu, kata Liang Xiao sambil tersenyum. Xia Feng juga berkata, Guru, jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, beritahu saja saya. Liang Zhengchun memutar matanya ke arah Xia Feng. Kamu sangat sibuk. Aku tidak akan berani memintamu meninggalkan perusahaan dan menghadiri konferensi seni bela diri. Tuan. Xia Feng merasa malu, tetapi dia tidak pernah membantah apapun yang dikatakan Liang Zhengchun kepadanya.
Liang Zhengchun tersenyum. Baiklah, baiklah. Aku tahu kamu berlatih keras. Meskipun kamu tidak berlatih tinju setiap hari, kamu telah membuat kemajuan yang pesat. Aku juga tahu kamu begadang membaca buku-buku kedokteran sampai tengah malam tadi malam. Konferensi seni bela diri ini mungkin hanya acara santai, jadi aku bisa pergi. Kamu lanjutkan saja urusanmu. Kalau ada yang benar-benar aku butuhkan, aku akan memberitahumu. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah, Tuan, kami akan mengantar Anda ke Biro Kebudayaan terlebih dahulu, lalu ke perusahaan. Xia Feng mengantar Liang Zhengchun ke Biro Kebudayaan Kota, dan kemudian mengantar Liang Xiao ke perusahaan manufaktur Leima. Liang Xiao tampak serius ketika Liang Zhengchun berada di dalam mobil, tetapi ia menjadi gelisah setelah Liang Zhengchun keluar. Ketika Xia Feng sedang menunggu lampu lalu lintas di persimpangan, ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit paha Xia Feng dengan keras. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia menatap Xia Feng dengan tajam. Kakak senior, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Xia Feng dengan perasaan bersalah. HMPH. Aku mabuk tadi malam. Apa yang kau lakukan padaku? Liang Xiao masih tampak galak. Tentu saja aku mengantarmu pulang. Aku tidak melakukan apapun. Bohong. Waktu aku bangun pagi ini, aku menemukan banyak pasir di sepatuku, dan stokingku bau pesing. Liang Xiao mencubit Xia Feng lagi. Apa kau mabuk dan mengencingiku? Xia Feng, ada semacam ketidakadilan yang disebut ketidakadilan Doe. Tetapi Xia Feng merasa bahwa dirinya lebih dirugikan daripada Doe. Lain kali, jangan mengemudi dalam keadaan mabuk, oke? Liang Xiao tiba-tiba mengkhawatirkan Xia Feng lagi. Xia Feng mengangguk dengan enggan. Apa yang terjadi pada Zhang Shen tadi malam? Pikiran Liang Xiao berkecamuk liar. Dia sebenarnya tidak menginginkan komisi kita. Bagaimana mungkin kita bisa berbisnis seperti itu di dunia ini? Xia Feng merasa waktu tiba-tiba kembali ke tadi malam. Tadi malam, ia menanyakan pertanyaan yang sama kepada Liang Xiao. Tetapi Liang Xiao menjawab bahwa ia telah mengompol, lalu menjebaknya pagi ini. Sekarang ia menanyakan pertanyaan yang sama lagi, dan perasaan itu sungguh aneh. Xia Feng mengemudi sambil menundukkan kepala. Apakah dia benar-benar hanya ingin berteman denganmu? Tidak ada yang semudah itu di dunia ini. Kita lihat saja nanti. Pikiran Xia Feng kembali ke bisnis utamanya. Berdasarkan situasi saat ini, kita tidak dalam bahaya sama sekali. Lupakan saja. Mari kita selesaikan masalah kita saat ini dulu. Sesuai perkiraan, Departemen Pembelian JD.com mengirimkan seorang perwakilan. Setelah memeriksa dua produk remah, mereka langsung menyepakati harga 80 yuan untuk tongsis dan 91 yuan untuk keranjang belanja. Mereka juga menuntut hak penjualan daring eksklusif untuk tongsis putar 360 derajat tersebut, yang berarti hanya bisa dijual daring oleh JD.com. Lebih lanjut, JD.com akan bertanggung jawab untuk menyerap 30% kapasitas produksi remah selama 6 bulan. Jika remah memproduksi 200.000 tongsis dalam jangka waktu tersebut, JD.com akan membeli 60.000 tongsis, meskipun tidak menjual satu pun, dan membayar remah 4,8 juta yuan untuk barang tersebut. JD.com pada dasarnya membeli hak eksklusif daring untuk produk ini seharga 4,8 juta yuan, dan tanpa perlu khawatir produk tersebut tidak laku. Ini adalah kesepakatan yang sangat cerdas. Dan bagi Thunder Horse Manufacturing, ini adalah kesepakatan yang sangat hemat biaya. Oleh karena itu, setelah perwakilan JD.com mempresentasikan proposal tersebut, Xia Feng hanya mendiskusikannya dengan Liang Xiao sebelum menyelesaikan kesepakatan. 30% kapasitas produksi, selama periode 6 bulan, tak diragukan lagi merupakan solusi tepat waktu bagi kesulitan Thunder Horse Manufacturing saat ini, sekaligus menyelesaikan masalah besar. Namun, menemukan saluran penjualan untuk 70% sisanya tetap menjadi tugas berat bagi Departemen Penjualan Thunder Horse Manufacturing. Meskipun tampak berat, para karyawan di Departemen Penjualan sama sekali tidak khawatir. Setelah produk ini menjadi produk terlaris di JD.com, pelanggan dari seluruh negeri akan menelepon dan memesan bahkan sebelum meninggalkan pabrik. Kali ini, saya harus mengatakan bahwa Zhang Shen banyak membantu. Setelah menandatangani kontrak dengan perwakilan JD, Xia Feng langsung memasuki studio eksklusifnya untuk membangun mesin perkakas pintarnya. Namun, kali ini ia tidak bekerja lembur dan langsung meninggalkan studio begitu jam kerja tiba. Kenapa kamu datang sepagi ini? Liang Xiao, yang sedang berkemas di kantor untuk pergi, tampak sedikit terkejut ketika melihat Xia Feng masuk ke kantor. Akhir-akhir ini ia pergi ke studio untuk meminta Xia Feng pergi. Dan terkadang Xia Feng enggan pergi dan ingin lembur. Tetapi kali ini, ia berinisiatif untuk meninggalkan studionya. Xia Feng berkata, saya benar-benar ingin terus bekerja untuk sementara waktu, tetapi saya merasa Zhang Shen telah berjasa besar kepada kita. Jadi kita harus menunjukkan rasa terima kasih. Bagaimana Anda ingin mengungkapkannya? Bagaimana kalau mengundangnya makan malam? Liang Xiao menggelengkan kepalanya. Dia bernilai ratusan juta, dan setiap hidangan yang dia santap adalah hidangan istimewa. Apa yang bisa kita traktir untuknya?
Bagaimana kalau menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membelikannya hadiah?